nyawa bisa melayang. Jadi penting di daerah sekitar lu tuh seperti apa. Jadi sebelum lu ke lapangan atau masuk ke dalam zona work area, biasakan lihat dulu sekitarnya sebelum menjalan. Kanan, kiri, depan, belakang, perhatikan atas bawah, apalagi atas kalian tuh. Itu kan kalau ada proyek itu pasti kan banyak tuh di atas tuh, ada yang maku-maku, ada yang palu, ada macam-macam kan. Itu namanya drop object, itu hati-hati. Ketinggian paku itu kalau jatuh dari ketinggian 100 meter itu tembus loh badan kamu. Jadi be careful, always pakai PPE, protective equipment-nya dipakai, ya kan? Jadi intinya hargailah nyawa kamu dengan awareness kamu ke lingkungan sekitar. Kemudian ini contoh dari oil and gas execution phase. Ini ada namanya skematik atau wellbore skematik. Ini nih contoh yang paling umum di pengeboran. Ada yang namanya casing. You see this guys? Ini nih yang garis-garis ini adalah namanya casing. Casing itu kayak selongsongan. Tahu selongsong pipa, kalau pipa paralon kan? Pipa paralon. Anggaplah pipa paralon dari besi. Kebayang nggak? Pipa paralon dari besi. Nah, jadi mereka tuh ngebornya tuh dari gede, medium, kecil, kecil banget. Kebayang nggak? Tapi kalau dia, Pak, kenapa nggak lanjut aja sampai bawah? Nggak bisa. Karena makin dalam, tekanannya makin tinggi. Jadi lu nggak bisa ngebor satu bagian. Karena lumpurnya cuma satu. Drilling fluidnya cuma satu, fluidnya cuma satu. Jadi tiap area tuh punya densitas yang berbeda-beda untuk melawan tekanan yang dari dalam bumi. Masuk akal nggak? Jadi kalau makin dalam ini kan tekanan makin tinggi. Itu namanya pore pressure untuk pengetahuan aja. Pore pressure. Jadi makin tinggi, berlapis-lapis nih. Tap, 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 tap. 10.000 feet misalkan ya. 10.000 feet. Ini mungkin 2.000 pertama, pressure yang dihasilkan itu cuman 9. Katakanlah dalam PSI lah ya. 2.000 PSI. Ntar sampai 5.000 sampai 7.000 itu mungkin 3.000 PSI. Mungkin di 10.000 itu kurang lebih 5.000 PSI. Naik terus kan. Nah, jadi akhirnya kalau kita ngebor, kan bolong nih lubangnya nih. Bolongin lubang kan. Kan kalau dibolongin keluar kan dia gasnya. Nah, gasnya keluar tuh caranya gimana? Ditahan pakai lumpur, drilling fluids. Lumpurnya itu punya berat, densitas, atau dibilang berat jenis ya, atau massa jenis. Misalkan kayak air kan 8,345 pound per gallon, atau dalam SG itu 1 SG. Tahu susu kental manis kan? Itu kan beratnya berbeda tuh, karena diisi sesuatu. Jadi udah nggak murni air lagi, karena air ditambah A, B, C, D, E, jadinya susu kental manis. Nah, itu yang ditaruh dalam lubang. Ngerti nggak? Nanti di lubang berikutnya mungkin bukan susu kental manis, mungkin pakai sirup marjan dengan densitas berbeda lagi untuk menahan tekanan yang ada dalam bumi. Makin dalam makin tinggi. Kebayang nggak sih sekarang? Nah, makanya casingnya ini disetting seperti ini, satu, 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 satu sampai bawah. Nah, di samping casing ini kamu lihat nggak guys? Ini yang warna abu-abu, kelihatan nggak? Abu-abu tua. Teman-teman yang kalau misalkan lagi ada kerjaan lain, nggak nonton juga nggak apa-apa ya. Jangan saya lagi presentasi, kamu ngobrol sendiri. Kan pahit saya jadinya. Jadi kalau nonton, nonton. Jangan kamu sambil ngobrol sama orang lain, kan gak enak dong. Jangan lupa on cam semua ya. Uh, Kemudian lagi nih, di sini kelihatan nggak nih? Ada abu-abu tua, lihat nggak? Ada abu-abu tua, ada kan? Ini nih semen. Jadi kamu kan udah kebayang nggak bilang tuh, pipanya itu kan kayak selongsongan PVC kan? PVC dengan tebal berbeda-beda. Nah kemudian setelah bor dibuat, lubangnya dibuat, masukin selongsongan. Setelah itu dipompain semen supaya semennya ngikat ke casingnya. Kebayang nggak? Jadi makin kuat. Nah gitu, sampai ke bawah. Ini namanya disebutnya drilling phase. Bikin lubang ini disebutnya drilling phase. Jadi dalam execution phase itu, kalau geologi, geofisis, banyak terlibat tuh di exploration phase. Itu yang kalian apa namanya
apa sih namanya jadi lupa. Kalian ngobrolin masalah seismik, di mana nih analisa seismiknya, kemudian kalian ngomongin warna logging di area yang kamu develop gitu kan. Misalkan sekarang sumurnya ada 5, sumur ke-6 di mana ya? Kamu mengkorelasikan sumur-sumur A, B, C, D, E menuju ke sumur G gitu loh. Oke? Itu namanya exploration phase. Nah, kita ngobrolin di drilling phase sekarang nih. Kemudian execution phase, sorry. Execution phase. Execution phase itu ada drilling phase, ada completion phase, ada production phase. Completion phase itu menyiap setelah lubangnya udah jadi nih guys, kayak gini nih, ya kan? Lubang udah jadi, nanti disiapin nih peralatan-peralatan atau equipment yang dibutuhkan untuk menuju ke production phase untuk produksi. Jadi nginstal peralatan produksi itu di completion phase namanya. Make sense nggak? Jadi kamu di drilling phase ini kamu bikin lubang, ini gitulah. Drilling phase bikin lubang, selesai. Lubang udah jadi, dibersihin lubangnya. Nih, misalkan ini, nih gelas nih ya. Kalian lihat semua gelas kan? Kelihatan ya? Ini gelasnya nih. Ini lubangnya nih, udah jadi gelas nih. Oke? Udah jadi gelas kan? Kan udah lubang nih. Jadi bentuknya gelas kan? Bentuknya kayak gelas kan? Habis itu kalau lu mau install sesuatu di dalam gelas ini, ya kan? Aduh, ini iPod gue cemplung di sialan. Ini gelasnya nih lubangnya ya. Kemudian kalian menginstal sesuatu nih alat di sini nih. Kalau alatnya penuh dengan kotoran kopi, kira-kira nempel nggak? Kira-kira bakal durable nggak? Enggak kan? Jadi air dibersihin dulu nih gelasnya nih. Dicuci dulu nih. Disirkulasiin, diganti dengan air bersih kasarnya gitu loh. Namanya brine, nanti kamu akan tahu later. Bersih, baru kamu pasang nih instalasi alat-alat yang dibutuhkan buat produksi. Karena gelasnya udah bersih. Make sense nggak? Tempel. Udah, selesai. Selesai alat-alat diinstal, completion phase selesai. Jadi drilling phase buat ini gelas, completion phase tuh nginstalin ini nih, bersihin lubang sama nginstal ini nih, ya kan? Tempel jadi, baru lanjut ke production phase, itu baru memproduksi. Udah kebayang ya? Oke. Kemudian dalam pengeboran itu ada beberapa support services. Nanti habis ini kita cari videonya ya, sabar ya. Ini ada namanya support services dari drilling rig. Ada drilling itu yang punya ini guys, platform ini, rig-nya laut ataupun darat. Kebayang nggak? Oke, ada yang laut, ada yang darat. Jadi ini yang offshore, ini kebetulan jackup, antara ada lagi deep water. Jadi offshore pun beda-beda. Ada yang regular aja, regular itu maksudnya rig-rig kecil. Ada lagi yang kayak saya itu 10 tahun terakhir itu ngurusinnya deep water, jadi pengeboran laut dalam. Jadi rig-nya itu ngapung, floating. Kalau rig saya floating karena saya ngebor itu dalamnya laut itu bisa sampai 10.000 feet. Dalamnya laut tuh 10.000 feet. Kamu tuh di 3.000 bisa mati. Kalau kamu nyelam, mungkin di 1.000 udah mati karena tekanan tinggi banget kan. Ini saya ngebor tuh lautnya aja 10.000. Saya ngebor tuh biasa sampai 25, standar saya tuh 25.000 sampai 35.000. Saya itu ini jadikan sebagai motivasi kalian ya. Motivasi. Jangan kalau orang udah jadi, kamu jangan lihat saya sekarang. Jangan lihat, oh Pak Alfa mah enak udah di Amerika, oh Pak Alfa mah kaya raya, uangnya banyak. Kamu jangan lihat sekarang ini. Kamu lihat proses saya menuju ini tuh kayak gimana. Jungkir balik salto koprol saya ke sini tuh. Nggak ada yang santai-santai. Apalagi kalian juga mesti tahu, kalian itu jangan pernah nganggap kalian itu kalian hebat. Banyak yang lebih hebat. Misalnya contoh ya, contoh saya gunakan diri saya. Saya waktu itu lulusan Unpad, teknik geologi. Oh, saya merasa keren waktu itu. Ke anak-anak yang di luar Unpad yang biasa aja, saya berani, wah gue Unpad dong gini-gini. Ternyata pas gue ngelamar kerja, ada tuh anak UI, UGM, ITB yang notabene statusnya lebih tinggi daripada Unpad. Kan gue minder jadinya. Jadi masih ada lagi yang lebih keren daripada lu gitu. Gue bilang juga gitu ke anak ITB. Misalkan ternyata lu anak ITB misalkan. Terus ada nih anak UI yang equal sama lu gitu. Bahkan jadi pas lagi live kayak gini juga nih di Zoom, bahkan yang di apa namanya di Zoom juga kayak gini juga anak ITB kebetulan gue bilangin, kalian karena ITB juga jangan sombong. Kenapa? Nanti pasti ada lagi yang lebih keren dari kalian. Misalnya saingan kalian tuh bisa aja S2.
Misalkan dia UI plus S2 luar negeri, kan kalah lu. Udah kalah not lu jadinya. Kemudian mungkin dia kuliah luar negeri. Bener dong. Gua tiba-tiba nanya sama orang, gua random aja sebenarnya sih. Aryo, kamu kuliah di mana? Saya di Jerman, Pak. Mampus lu. S1 S2 di Jerman. Apa lu ITB? Nggak ngaruh kan, ngerti gak sih? Jadi intinya bukannya lu UGM atau Unpad atau ITB, bukan. Poinnya adalah di atas langit masih ada langit. Jangan gaya-gayaan. Lu berjuang jangan pilih-pilih. Kenapa? Karena sekarang gue sedih ngelihat banyak sekali narasi-narasi yang bodoh menurut gue. Mereka bilang kalau kuliah tinggi-tinggi, apalagi bilang jangan kuliah itu jangan dibahas deh, emosi saya jadinya. Ada yang bilang kalau kuliah tinggi-tinggi ngapain terima gaji UMR? Pernah dengar nggak? Kita capek-capek kuliah, gaji UMR apaan tuh? Pernah dengar kan, sering kan? Itu tuh narasi yang ya bisa dibilang ya terserah aja sih. Kalau bapak kalian punya perusahaan 20, itu terserah kalian. Oke? Gua nggak berbicara buat orang-orang yang mampu ya. Itu bebas. Biar aja papa yang biayain kamu sampai kamu dapat kerja yang sesuai. Itu bebas. Itu boleh. Orang kaya mah bebas lah. Karena yang pertanyaan adalah kalau lu miskin. Kalau miskin dia banyak gaya kayak gue. Gue tuh dulu anak orang miskin. Kalau gue nggak kerja, bapak ibu gue nggak makan. Nah, kalau lu di posisi itu, jangan banyak gaya, jangan banyak cincong. Kenapa? Karena masih ada yang lebih keren daripada lu. Lu Unpad, ada ITB, ada UGM. Lu UGM, ada ITB. Lu ITB, ada anak lulusan Jerman nih. Ngerti nggak? Poinnya di situ loh. Ada orang Jerman, terus lulusan Jerman S1. Ini ada lagi S2 nih dari Amerika. Lu mau apa? Banyak yang lebih keren. Jadi biasakan kalau ada perubahan lowongan, lu tuh mental lu tuh harus 1+1. Nah, maksudnya gimana, Pak? Kalau requirement-nya S1, lu harus punya plus one-nya semaksimal mungkin. Ya kalau lu cukup dengan S1 lu sendiri ya bagus. Tapi kalau bersaing sama orang, lu harus punya plus one. Harus punya backup. Misalkan requirement-nya S1 teknik. Misalkan S1 teknik, oke. S1 teknik. Lu kalau bisa, lu S1 teknik dari universitas terkenal. Nah, itu udah plus one tuh. Lu S1 teknik, mungkin tambah S2 lokal ataupun internasional. Itu udah plus 2 malah itu hitungannya. Atau lu S1 plus 1 tahun pengalaman. Kebayang nggak sih? 1 tahun pengalaman, anything. Makanya gue bilang jangan banyak bacot kalau lu miskin. Banyak tuh kerjaan-kerjaan yang nggak sesuai dengan ekspektasi lu. Dude, you are living in Indonesia. Lu juga jangan terjebak narasi, sekarang nyari kerja susah. No guys, bukan sekarang. Dari 1955 itu susah banget nyari kerja di Indonesia. Emang lu pikir 1955 gampang? Lu pakai logika deh. Kita merdeka tahun berapa? Tahun berapa guys? Merdekanya? Lu jangan bilang nggak tahu lu. Mohon jawab. Ayo, mana nggak ada interaksi nih. Buka open cam. Berapa tahun mereka? 45 kan? Iya Bapak, 45. Nah, 45. Tahun 55 kira-kira ada kerjaan nggak tuh tahun segitu? Boro-boro, kelaparan iya. Ngerti nggak sih logikanya? Lu jangan dibikin narasi orang-orang. Orang-orang tuh banyak banget bikin konten negatif sana-sini tentang Indonesia. Tapi mereka benefitnya buat mereka ya sah-sah aja sih negatif-negatif. Tapi makanya gue mau tampil berbeda, gue mau memberikan sesuatu yang positif. Makanya konten-konten gue tuh selalu tentang beasiswa, tentang info lowongan, tentang ngasih kuliah gratis. Karena gue mau berbagi, masih banyak loh ada hal-hal positif yang di negara kita tercinta. Nggak hanya negatifnya doang. Kalau ngomong negatif nggak cuma sekarang, maksud gue. Be fair. 1955 juga brutal. 1965 ada PKI kan? Apa nggak kacau itu negara? Maksudnya lu kalau mau lihat negara tuh prosesnya panjang. Lu jangan lihat di negara barat itu hebat, Pak, negara ini. Amerika itu butuh 400 tahun untuk kayak begini. Jadi use your brain, man. Indonesia 100 tahun aja belum. Come on, give Indonesia a chance to improve. Jangan lu ke bawah narasi ngancurin Indonesia. No, man. We can do better. Lu adalah penerus bangsa. Makanya ini salah satu motivasi gue juga mau ngasih sedikit ilmu gue walaupun recehan ke kalian. Jangan terbawa narasi Indonesia tuh nggak benar. No, kita harus bikin positive vibes.
Biarlah orang-orang itu dengan negative vibes-nya, it's up to them, but at least you do something better than anyone else. Lu lawan arus memberikan sesuatu yang positif. Jadi mereka tahu Indonesia itu nggak hanya negatif aja. Ada nih orang-orang yang memberikan aura positif yang membangun bangsa, nggak cuma ngebacot kanan kiri doang. Tanpa lu lihat aja konten-konten negatif itu semuanya yang rame followernya. Rata-rata kuliahnya di mana sih tuh? Kuliahnya juga nggak ada itu. Lu browsing tuh orang-orang yang suka konten negatif tuh. Lu browsing kuliahnya di mana? Mungkin kuliahnya A3BP juga nggak tahu tuh. Akademi ayun-ayun apaan tahu? Nggak jelas. Kemudian pengalaman kerjanya juga nggak ada. Kamu suka lihat kan konten-konten negatif kan di apa namanya di TikTok di mana itu kan banyak tuh. Lu browsingnya sama orangnya. Nggak ada tuh apa pengalaman kerjanya nggak ada. Ya kan? Sekolahnya juga sekolah abal-abal. Yang penting lu bikin negatif komen aja tentang sesuatu, either A, B, C, D, udah rame tuh followernya. Padahal kosong. Itu yang gue takut. Gue makanya mau ngasih didikan kalian, jangan sampai terjebak narasi-narasi itu bilang, oh nyari kerja zaman sekarang tuh, wah kayak neraka pak, susah pak. Matamu, 1955 lebih susah kali. Kalau bahasa Jawanya dagadu ya. Dulu tuh ya, zaman saya ada baju, masih ada sih merek dagadu? Masih, Pak, masih. Serius masih ada? Hah? Masih ada Iya, dagadu? Itu iya. zaman gue ya legend tuh. Semua orang-orang ke Jogja cuma beli dagadu. Anjir gue bilang nih dagadu ngantrinya Masya Allah dulu tuh. Udah legendary tuh dagadu. Apa namanya begitu. Jadi nyari kerja tuh memang susah di zaman dulu. Gue juga nggak pernah bilang sama kepala gue bahwa Alfa negara kita nggak ada kerjaan gini. Gue nggak pernah berpikir seperti itu. Gue hanya berpikir gue tuh orang miskin, gue orang susah. I don't care what they say. Gue lihat di depan gue ada golongan, gue mesti dapat. Mau negara susah kek, mau negara ini, kalau lu lebih pintar daripada orang lain, lu pasti bisa. Kalau lu lebih belajar daripada orang, lu pasti bisa. Makanya gue nggak pernah peduli siapa yang mimpin negara, siapa yang perang, siapa yang naikin harga, I don't care. Do you know why? Because I always think something that I can control. Lu jangan pernah mikirin hal-hal yang nggak bisa lu kontrol. Harga minyak naik pak, mati kita nih pak. Bukan itu sesuatu yang nggak bisa lu kontrol. Wah ini ada perang nih pak, A masih B. Wah, pemimpin kita sekarang ganti nih Pak A masih B. Itu bukan sesuatu yang bisa lo kontrol. Jangan lo pusingin. Terlalu gila. Lu nggak mikirin udah gila, apalagi lo pikirin. Ngerti nggak? Ngapain pusing-pusing sesuatu yang nggak bisa lo kontrol, itu namanya tolol. Ngerti nggak sih? Lu mikir sesuatu yang bisa dikontrol. Kenapa? Kayak gue nih. Pak, lu nggak pusing Pak, bensin naik, perang nih. Emangnya kalau misalkan yang perang nggak ada, atau ada perang, atau bensin naik, ataupun pemimpinnya ganti, emangnya gue naik pangkat? Enggak juga kan? Emang gue naik gaji? Enggak. Yang gue bisa lakukan adalah gue nyari uang sebanyak-banyaknya. Walaupun gaji gue udah more than enough di sini, bini gue jualan pempek. Gue masih jualan lagu nih, ngecap-ngecap ngebacot sama kalian supaya kalian dengerin lagu-lagu gue di Spotify. That's what I can do. Itu sesuatu yang bisa gue kontrol. Sekarang kalau naik harga rumah naik pak, ya nggak jadi masalah, uang gue banyak, besok beli juga bisa. Ngerti gak sih? Bukannya sekarang gua banyak duit ya, enggak ya. Maksud gua once lu punya that confidence, lu uang sebanyak itu, it doesn't matter anymore. Ya kan? Lu mengontrol sesuatu yang lu bisa kontrol. Uang lu banyak, peduli setan mau naik minyaknya naik apa, bodo amat. Gua mau beli Mio, besok juga gua berangkat gua beli Mio. Apa sih sekarang motor apa sih sekarang yang lagi hip apa sih? Motor apa sih yang anak-anak kos-kosan sekarang apa sih motornya? Honda NMAX apa Yamaha NMAX ya. Besok beli juga bisa gua. Gue mau tiap hari beli NMAX juga bisa. Maksudnya put yourself on that position. Jangan jadi orang miskin. Kenapa? Gue tuh belajar karena gue tuh miskin dan nyupriuk. Sifat rampok gue terlalu tinggi kalau pas gue miskin. Lu perhatiin aja, yang jadi penjahat rata-rata orang miskin. Ya walaupun ada orang kaya bandit juga ya, tapi banditnya agak berbeda kan. Banyak orang kaya bandit juga, tapi agak berbeda banditnya. Tapi maksud gue, jiwa brutal lu itu nongol kalau lu nggak punya duit. Betul kan? Kalau anak lu mau minum susu tapi nggak mampu, makanya gue mau jadi orang kaya. Gue bukan orang yang apa yang nggak realistis lah. Pokoknya intinya kalau dompet lu penuh, perut lu kenyang, lu akan jadi orang beradab. Minimal 90% jadi beradab lah. Walaupun tetap ada anomali pasti ada lah. Jadi jadilah orang kaya guys, supaya
Sifat kamu jadi beradab. Karena kalau kamu miskin, kamu mau percaya hal A, hal B, mau kamu penyembah pohon atau penyembah batu, it doesn't matter. Kalau lu miskin, pasti lu jadi copet. Kalau anak lu butuh susu, sehari lu tahan. Kedua hari, lu minjem sama tetangga. Hari ketiga, minjem sama keluarga. Hari keempat, lu nyopet gak kira-kira? Anak lu nangis-nangis mau minum susu, pasti nyopet lu. Biar realistis aja makanya. Jadi orang kaya, kerja yang bener. Balik lagi ke topik yang UMR. Kalau lu memang nggak ada kerjaan, keluarga lu miskin, lu ambil dulu. Tapi pola pikir dipikir gini nih. Bikinnya gini, pikirnya. Gue itu nggak punya duit. Lulus kuliah. Bapak ibu gue petani. Bapak ibu gue jualan gado-gado sama pempek kayak gue. Kalau gue nggak kerja, mau makan apa itu? Jadi pola pikirnya adalah, gue lulus S1 dari Unpad waktu itu, apapun kerjaan gue apply, jungkir balik, salto, koprol gue jalanin. Yang penting apa? Yang penting the next 6 months or 1 year, I'll be having experience. Whatever is that. Ya walaupun gue fokusin ke apa namanya, ke apa sih namanya? Fokusin ke, jadi lupa gue mau apa. Fokusin ke minyak ataupun pertambangan. Pokoknya kan gue geologi kan, gue teknik geologi kan. Jadi semuanya berbau gituan lah. Tapi semua job yang lain juga gue sikat. Ada lowongan sikat. Hajar. Karena gue berpikir, berarti gue kalau gaji gue di pertamanya juga kecil banget kan zaman itu, gila kecil banget. Walaupun nggak sekecil orang lain, tapi itu kecil, macamnya kecil. Setelah gue masuk ke dunia minyak yang asing, gue gila-gilaan gedenya. Tapi waktu itu gue nggak peduli, ngerti nggak lo? Poinnya adalah gue nggak peduli, yang penting gue dapet duit. Gue yang penting selama setahun ke depan, gue bisa dapat pengalaman setahun atau 6 bulan. Karena jadi setelah setahun kemudian, lu ngelamar, lu sekarang punya S1+1. Karena lu kan nggak mampu S2 nih. Bapak ibu lu kan miskin, sama kayak gue. Nggak bisa S2. Mau ngapain lu menangis? Nggak bisa. Ya kan? Nggak bisa nangis juga. Ya lu harus, ya udah, ajar aja gitu. Mau ngapain lagi? Akhirnya sekarang gue punya S1+1. Itu maksud gue. Mau UMR kayak, mau apa kayak, ya mendingan lu gak rugi lah. Minimal lu selama setahun kerja atau 6 bulan kerja itu nggak rugi gitu. Minimal lu bisa tetap dapetin uang yang cukup buat makan. Jadi oke, gue dapat nih lu anggapnya lu dapat training gratis selama setahun, dibayar lagi. Jadi pola pikirnya beda kan? Beda kan sekarang rasanya kan? Lu lulus kuliah langsung dapat training nih di perusahaan PT angin ribut selama setahun, tapi digaji, guys. Berapa? UMR lagi. Coba kalau pola pikirnya dibegituin, beda nggak rasanya? Rasanya beda loh. Gue dapat training setahun digratisin, dapat gaji, tunjangan, dapat apa, kesehatan, kan jadi rasanya berbeda. You know what I'm saying? Jadi take it. Kalau ini gue ngomongin sekali lagi ya, ini buat rakyat-rakyat jelata ya. Kalau bapak ibu lu mampu, ya it's up to you. Kalau keluarga lu mampu, mendingan S2. Oke, buat kalian nih. Kalau keluarganya mampu, kalau bisa S2. Kenapa? Nanti kalau udah kerja, S2 itu jadi males, tau nggak? Males banget. Untuk sekolah tuh jadi males. Make sense ya? Jadi itu maksudnya gue ke situ. Kemudian ini ada offshore, ada onshore. Support service itu ada drilling rig, ada drilling fluid. Nah, gue di sini nih. Gue di drilling fluids. Lumpur. Yang tadi kita... Nah, ini nih. Selama ngebor ini pakai lumpur nih, guys. Ngebornya. Nanti ada videonya di sini. Gue ada lagi namanya cementing. Tadi ada yang nyemen tadi tuh. Ada yang masukin casing. Ada MWD, LWD. Ini itu MWD, LWD itu untuk belokin sumur. Jadi sumur itu nggak lurus begitu. Ada beloknya. Bahkan ada yang sampai 90 derajat. Oke? Ada yang sampai 90 derajat malah. Bahkan gue pernah ngalamin sumur sampai 120 derajat. Jadi bentuknya kayak kail gitu loh. Kail ikan. Kayak gitu pernah. Lebih parah lagi. Kamu tahu guys, apa namanya? Oh ya, terus lanjut ya. Ada warna logging, nanti kita bahas satu-satu tuh. Warna logging ini yang buat ngecek formasi. Anak geologi pasti tahu kan. Jadi ada alat namanya wireline, logging, tools. Itu tuh kayak semacam alat dimasukin dalam lubang. Setelah lubangnya jadi,
Nanti dia nembakin sesuatu tuh, nembakin suara, nembakin elektromagnetik, nembakin magnetic wave, nembakin radioactive source. Nanti dia ada receiver dalam toolsnya itu, baca. Kalau gue nembakin suara dengan kecepatan 100, wuff, balik lagi berapa? Nanti delta time-nya dihitung. Itu namanya sonic lock. Nanti bisa menentukan, oh ini loh formasi yang porositasnya tinggi, oh ini loh formasi yang porositasnya rendah misalkan. Oke, itu contohnya, itu namanya wireline. Ada namanya mat logging. Mat logging ini yang ngasih-ngasih sampling, ngasih-ngasih sampel ke geologis. Drilling bit ini orang-orang yang desain bitnya seperti apa, apakah bit A ataukah bit B, kayak gini contohnya bit nih. Lihat nggak? Kelihatan nggak? Ini namanya PDC bit. Contohnya, lihat nggak? Kelihatan nggak nih? Ini namanya PDC bit. Nah, ini udah bisa didesain nih. Bentuknya, asimetrinya, gimana nya, kayak gini nih. Ini namanya mata bor atau bit. Nanti ini, lihat nggak ujungnya ini guys? Lihat nggak ujungnya? Kelihatan nggak tuh? Yang ada pentil-pentil itu tuh. Pentil-pentil hitam itu, lihat nggak? Itu tuh diamond, berlian. Tapi synthetic diamond. Gitu. Oke? Jadi itu apa namanya bit. Nah, baik lagi ke saya nanti akan fokus ke sini ya, ke drilling fluids. Ini lumpur ini yang kita gunakan untuk pengeboran. Nah, ini sistem pengeboran yang terkelihatan, ada yang di offshore, ada yang di darat. Intinya nanti ngebor tuh seperti ini kurang lebih. Ada yang namanya circulating system. Karena tuh lumpur tuh seperti kayak darah, tau nggak? Pompa-pompa ini jantungnya nih. Ini pompa ini jantung nih. Tadi pompain ke dalam bumi selama ngebor. Kalian kebayang nggak sih kalau kalian nyangkul nih? Nyangkul kan? Nyangkul kalau misalkan enak, supaya enaknya pakai apa? Supaya gampang kasih air kan? Nyangkul tuh. Nyangkul tanah nih. Gali sumur. Gali sumur anggaplah. Kalau dikasih air jadi lembek kan tanahnya kan? Ini kan gampang tuh nyangkulnya. Terus kebayang nggak 3 meter? Saya nyangkul, kasih air lagi 3 meter nyangkul. Kamu kebayang nggak? Kalau misalkan 10 meter, kamu gimana tuh? Masuk ke dalam kan? Pakai ember ya nggak? Taruh ember kan? Turunin ember, pakai apa? Katrol gitu kan? Masukin ember, batunya. Kamu yang gali-gali kamu masukin ke dalam katrol ya nggak? Masukin ember, tarik ke atas. Mungkin sampai 15 meter pun masih bisa begitu. Kebayang nggak? Ya kan, masih ember kan? Kamu naikin cutting ya, cutting itu serbuk bornya yang kamu gali itu pakai bata bor, pakai bata bor ini. Oke, taruh di ember nih ke atas nih. Nah, kamu kebayang nggak sih kalau kamu ngebor lubang segede gitu tapi 1.000 meter? Siapa yang mau turun ke bawah? Mati orang di sini bawah. Masa kamu sewa anak kecil? Deh, saya bayar 50.000 ya. Berani nggak turun ke bawah? Ambilin cutting-cutting? Nggak mungkin, Bang. Kan nggak mungkin dong. Konsepnya nggak gitu. Nggak sewa anak kecil. Boleh juga sih kalau bisa ya. Anak kecil Indonesia kan mungkin agak-agak Metallica semua tuh. Nyemplung-nyemplung kayak 1.000 meter, 1.000 meter. Kamu kebayang kan kalau anak kecil, ada berapa anak kecil tuh? Gendong-gendongan sampai bawah. Kan nggak mungkin juga. Om, ikut om, ikut om. Bayar 50.000 mungkin baris juga tuh anak-anak tuh. 1.000 anak sampai bawah tuh. Ya kan? Tapi kan nggak mungkin. Jadi akhirnya gimana, Bang? Ya makanya kita desain namanya drilling fluid atau mud atau lumpur bor. Supaya apa? Jadi kalau kamu ngebor dalam banget ya berarti kamu harusnya bikin cairan yang kamu pompakan ke dalam itu melewati. Kamu lihat nggak sih pipa-pipa ini, guys? Nih, kelihatan nggak sih? Jelas nggak sih ini? Ada pipa dalam pipa nih. Namanya drill string. Kelihatan nggak sih kecil-kecil ini? Nih, lagi ngebor nih. Kelihatan nggak ya? Nggak kelihatan ya? Ada pipa kecil dalamnya nih. Ini pipa-pipa bornya nih. Nah, tengahnya tuh bolong kayak selongsongan tadi, kayak PPC. Nah, lumpur itu pompain dari tengah, keluar di bawah. Bus. Kita desain lumpurnya sedemikian rupa, cukup kental, tapi cukup encer. Kebayang nggak sih? Thick enough, but thin enough. Maksudnya biar kental cukupnya, sehingga kalau misal kita jatuhin batu nih, nah contoh nih air nih, cup nih, air nih ya, di cup ya, gue kasih air nih, gue taruh batu, kira-kira jatuh nggak tuh batu?
Di lantai nggak kira-kira? Hah? Enggak, gimana caranya? Ini air nih segelas. Gua ambil batu nih, gua taruh nih, cemplung, jatuh nggak ke bawah batunya? Jatuh kan? Karena gravity. Kemudian airnya juga encer kan? Nah nanti gue desain nih, gue ganti nih airnya nih. Ah, ini air nggak bener nih, gue pengen ngapung. Ya udah, gue ganti nih pakai susu kental manis. Mungkin gue buang setengah, gue setengah. Kira-kira bakal ngapung nggak susu kental manis? Batu lo. Kurang lebih seperti itu. Gue bikin, tapi kalau susu kental manis kan kentalan ya. Jadi mungkin agak kurangin dikit, tambahin air dikit deh. Jadi gue mendesain suatu fluida yang cukup kental, tapi cukup encer. Bisa make sense? Sehingga pas lagi ngebor greg 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 ngebor pakai ini kan greg 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 ini yang serbuk bor ini kan pada keluar keluar tuh dipompain dari sini. Nah ini nih lagi guys nih di sini kelihatan nih, di sini ada lubang nih, nanti ada lubang nih, ini keluar keluar lumpur nih, disembur brot kayak selang loh, selang air, selang kebun. Wus, nah itu kan keluar dari samping ntar nih, batu-batu keluar dari samping semua, dari pantai sini. Nah itu naik ke atas tuh. Kalau kamu terlalu encer ya nggak jatuh serbuk bornya. Tapi kalau kamu kental, diangkat terus tuh sampai atas. Jadi cukup kental, tapi cukup encer. Is that make sense, guys? Oke. Nah itu lumpurnya tuh, makanya kita desain. Makanya ada namanya drilling fluid engineer atau mud engineer yang ngatur gimana sih propertiesnya yang kita butuhkan, cukup kental, cukup encer. Cukup encernya buat apa, Bang? Ya supaya bisa dipompa, anjir. Misalkan lo kental banget kayak suku kental manis sih nggak bisa dipompa. Ngerti nggak? Ya kalau kental banget ya gimana pompanya? Cukup kental tapi cukup encer, masih bisa dipompa. Karena ini pompa ini kan juga apa butuh 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 sesuatu yang bergerak gitu. Nggak bisa lo mompain lilin. Mompainnya kan harus yang agak-agak kental-kental, misalkan susu kental manis maksimal gitu loh. Nanti diputar nih, ditampung nih, tampung ke ada namanya tangki-tangki lah. Tangki lumpur, tangki-tangki lumpur, mateng-mateng ini tampung ke sini. Ntar sirkulasi tuh lari lagi ke dalam bumi lagi. Lihat nggak pompanya nih guys? Lihat nih, lihat ya. Lihat mau saya ya. Nih, lo lihat mouse nih. Dari sini deh. Pompa nih air ini lumpur ya. Di sini di mud pit namanya. Pit atau tangki sama. Pit atau tangki sama. Di sini nih, disedot, jeng 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 jeng, masuk dalam pompa, pipa ke bawah. Lihat mau saya. Aduh, pencet lagi suwe. Lihat ke sawah ya, bawah, keluar tuh lumpurnya. Lihat mata bor tadi, bolongan tadi, ya kan? Terus ke atas, bawah serbuk cutting, bor, tertumpah lagi ke namanya screen shaker. Nanti bekas serbuknya kebuang, kan ada kayak saringan itu loh, kayak saringan cek kayak orang nyaring emas, tau nggak? Lihat kan film-film orang nyaring emas? Nah, serbuknya tuh kebuang. Nanti air-air lumpurnya itu balik lagi ke dalam tangki ini. Disedot lagi sama pompa, dipompa lagi ke pipa, naik ke atas, turun lagi ke bawah, buat ngebor lagi, naik lagi ke atas, bawa serbuk bor lagi kan, ditampung lagi sama shaker nih, yang kayak orang nampung emas itu loh, dikecek itu kan. Nah, kan batunya ketangkap tuh, serbuk airnya, dibuangin ke tong sampah kasarnya gitu. Terus air-airnya jatuh lagi ke tangki tadi, ke pit tank itu, ke mud pit itu, disedot lagi, lari lagi ke pompa, tembak lagi ke atas, ke pipa ini lari ke tengah, narik terus sirkulasi terus. Either di offshore or onshore the same. Oke? Okay? Nah, sebelum kita lanjut, saya mau ngasih video dulu. Harusnya ada mana ya? Jerman. Nah, ini iklan dulu ya guys ya. Jadi dosen punya lagu di Spotify. Lu minimal dengerin gua lah, udah gratisan. Lu minimal follow Instagram gua kek, denger lagu gua kek. Di Instagram, di TikTok udah ada semua tuh. Minimal hargai gua, denger lagu gua. Buat kalian yang galau, pura-pura lagi cocok nih, pura-pura lagi. Ini lagi promo guys. Udah nggak usah senyum-senyum. Ini bagian dari usaha saya. Namanya juga usaha ya nggak? Kalau nggak minimal lu pura-pura iya aja, bah saya dengerin, pada nggak, pada dibakar sama Spotify, langsung di delete. Emang kacau kalian tuh, aduh.
Nggak kasihan apa udah aki-aki ini masih jualan lagu. Aduh, ini tapi aslinya lagu keren loh. Pura-pura lagi. Kalau mau demonstrasi ya pakai lagu saya ini nih ya. Buat demo pemerintah nih, pria berdasi nih. Cocok nih buat demo. Kalau kalian print, nah kayaknya si Muhammad Tanamul Kitam nih kayaknya dia perintis nih. Pasti kamu keluarga pas-pasan kan? Nih, pakai ini sama kayak saya berarti kamu nih. Perintis bukan pewaris nih. Mukanya kayak susah nih si Tanamul ini. Nih Mul, lagu buat kamu nih Mul. Perintis bukan pewaris. Sama si Romi kayaknya susah juga mukanya nih. Romi, muka kamu susah nih. Kamu lagu ini aja nih. Cocok nih kayaknya buat kamu nih. Perintis bukan pewaris. Itu gokil lagunya, guys. Oke, udah pura-pura iya aja udah. Yang penting udah selesai baca kan. Beres. Oke, sekarang gue mau kasih YouTube. Dan jangan lupa ya denger lagu-lagu dosen ya. Di Spotify Alfa Pongkorong. Kalau mau ada koplo juga ada koplo. Padahal itu lagu koplo cuma buat gimmick loh. Gara-gara temen gue bilang, "Bang, coba lu convert lagu lu 3 biji jadi koplo." Bener dong, rame koplonya anjir. Kayaknya lagu gue ada yang nge-save tuh di Pantura tuh. Kayak satu Pantura nyetel koplo gue. Kayak black bener. Kok jadi ini sih? Kayak YouTube. Nggak ada sih. YouTube. Nah, ini gue mau nyari YouTube Drilling Operation. Sekali lagi ya, jangan lupa follow-follow IG-nya Pak Dosen ya. Minimal itulah bakti lo ke gua. IG gue deh. Lagu gue nggak usah buat si Tanamul aja nih. Namanya siapa sih nih? Tamamul. Tamamul itu nama apa ya? Bukan nama Jawa itu. Turki, Pak. Kamu anaknya Genghis Khan ya? Turki, Pak. Genghis Khan. Iya, Pak. Makanya. Saya yakin nih anaknya Genghis Khan nih. Itu Mongol, Pak. Bukan Turki, Pak. Itu Mongol. Iya. Balik, Pak. Tapi kan Turki pernah dibantai sama Mongol kan? Mungkin namanya mirip-mirip tuh. Iya kan? Iya kan. Ya, Turki kan bekasnya Mongol juga, Pak. Iya, makanya. Karena kalau kalian masih muda sih. Zaman saya itu udah ada lagu film-film Cina Barat, film-film Cina Kungfu Cina zaman dulu tuh legend banget tuh. The Legend of the Condor Heroes. Itu tuh ada itu di versinya tuh diulang-ulang sampai ada mungkin 20 versi dari tahun 1980-an sampai ke 2000-an, 2020 itu ada loh versinya. Legend of the Condor Heroes. Ada dua sequel dia. Itu tentang Mongol. Drilling operation. Sama Amul, kamu UGM apa? Saya geofisik, Pak. Geofisik, oke. Ya, cuman sekarang ini Pak masih sebetulnya ini juga tadi iseng-iseng join sih Pak, karena sekarang saya lanjut master di UT Austin, Pak. Lihat tuh guys. Tadi kan gue bilang kan, makanya jangan pada sombong lu, gue bilang. Lu UGM ataupun lu ITB ataupun lu apa, it doesn't matter, pasti ada ikan lebih tinggi lagi. Kebayang nggak sih? Nah, lihat tuh, gue sama gue punya insting loh. Kemarin gue tebak-tebak buah manggis, gue gangguin orang namanya Aryo. Ternyata dia di Jerman, S1 S2. Pengamutan darat tuh anak ITB. Maksud gue, terlepas lu ITB atau UGM, it doesn't matter, masih ada lagi ikan yang lebih besar. Nah, si Tanamul ini salah satunya. Dia 1+2 ini malah sekarang. Karena dia udah S2 di Austin, Texas. Lagi kamu apa UT? Iya, UT Pak, di geology. LPDP. Iya Pak. Tuh, awas lu kabur ya. Lu udah ambil luar negara, kabur lagi. Terus lu balik Indonesia lagi, kayak Mbak itu. Suwel. Nah, jadi itu guys. Tuh, ada yang lebih hebat daripada kalian kan? No, S2 tuh. Di Austin, Texas lagi. Keren kan? BTW, Mol. Apa namanya? Tanggal 18 ada bazar di konsulat. Datang loh. Iya Pak, iya. Ya udah Ya. rame sih Pak. Dari teman-teman Yang pasti lu mesti datang ke booth gua ya. Siap Booth Pak, siap. PMP. Nah, awas aja lu nggak. Minimal lu coba nggak usah beli deh. Kayaknya lu uangnya pas-pasan, gua kasih aja. Aduh. Tapi lu mesti dengerin lagu gua minimal 10 kali ya. Lagu yang sama Iya. 10 kali lu screenshot, Pak. Udah, Pak. 10 kali dengerin, Pak. Udah mau muka darah saya, Pak.
Siap, 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 Pak. Aduh. Nggak, saya bercanda. Tapi maksudnya berkunjung aja ke booth saya. Ya. Kamu lihat nanti udah dosen, rockstar, penyanyi, saya pencipta lagu, ya kan? Terus juga penjual pempek, apa nggak sadis hidup saya? Saya juga ojol lagi. Saya juga ojol lagi. Ojol. Nah, ini videonya sedikit buat kalian nonton, biar kayak ada bayangan seperti apa. Coba nanti aku coba dulu dengar suaranya apa enggak ya. One second, give me one second. Anjir, hilang lagi monyet. Ini kemudian share. Let me know if you have a. The well site has been carefully prepared to meet environmental, health, and safety standards. Drilling can begin. This is an intricate operation requiring a well-planned infrastructure. A variety of processes and expert, well-trained specialists are used to bring natural gas to the surface. Chesapeake works with these experts during every aspect of the project, while strictly adhering to all individual state regulations. During the drilling process, the rig is in constant operation 24 hours a day, 7 days a week, for approximately 21 to 28 days. As an added precaution in some areas, a protective mat covers 2/3 of the pad site. Utilizing heavy-duty industrial-strength drill bits, a typical well is drilled in several stages, starting with a large diameter drill bit and then successively smaller drill bits as the drilling is advanced. After drilling each portion of the well, nested steel protective casing is cemented into place. This will protect groundwater and maintain the integrity of the well. Initially, and prior to moving in the drilling rig, a large diameter hole is drilled for the first 50 to 80 feet. Conductor casing is then cemented into place, stabilizing the ground around the drilling rig and wellhead, and isolating the well from most private water wells. In the Marcellus area, the freshwater zone extends to approximately 800 feet below ground. The freshwater zone consists of porous sandstone and rock stratas containing water within the pore space of the rock. Chesapeake utilizes air drilling until the hole is advanced to an average of 100 to 200 feet below the base of the freshwater zone. This provides added protection to the freshwater zone. A series of compressors and boosters generate the air that is used to lift the rock cuttings and fresh water into steel bins. The rock cuttings are then disposed of within state guidelines and permits. The drilling equipment is retracted to the surface and stored for the second stage of drilling. To protect the integrity of the hole and to protect the surrounding deep freshwater zone, a second layer of steel casing, called surface casing, is installed and cemented inside the newly drilled hole and conductor casing. Cement is pumped down through the surface casing and up along the sides of the well to provide a proper seal. This completely isolates the well from the deepest of private or municipal water wells. A blowout preventer is installed after the surface casing has been cemented. The blowout preventer is a series of high-pressure safety valves and seals attached to the top of the casing to control well pressure and prevent surface releases. Next, a small drilling assembly is passed down through the surface casing. At the bottom of the casing, the bit drills through the float equipment and cement, continuing its journey to the natural gas target area as deep as 8,000 feet below the surface. The drilling method employed below the surface casing uses drilling mud, which is a non-hazardous mixture based on bentonite clay or synthetic thickeners. In addition to lifting the rock cuttings out of the hole, drilling mud also helps to stabilize the hole, cool the drill bit, and control downhole pressure. A few hundred feet above the target shale, the drilling assembly comes to a stop. The entire string is retracted to the surface to adjust the drilling assembly and install a special drilling tool. This tool allows Chesapeake to gradually turn the drill bit
until a horizontal plane is reached. The remainder of the well is drilled in this horizontal plane while in contact with the gas-producing shale. Drilling continues horizontally through the shale at lengths greater than 4,000 feet from the point where it entered the formation. Once drilling is completed, the equipment is retracted to the surface. Then, a smaller diameter casing, called production casing, is installed throughout the total length of the well. The production casing is cemented and secured in place by pumping cement down through the end of the casing. Depending on regional geologic conditions, the cement is pumped around the outside casing wall to approximately 2,500 feet above the producing shale formation or to the surface. The cement creates a seal to ensure that formation fluids can only be produced via the production casing. After each layer of casing is installed, the well is pressure tested to ensure its integrity for continued drilling. A cross-section of the well below surface reveals several protective layers: cement, conductor casing, cement, surface casing, drilling mud, production casing, and then production tubing, through which the produced gas and water will flow. 7 layers of protection. Horizontal drilling offers many advantages when compared to vertical drilling. Since horizontal wells contact more of the gas-producing shale, fewer wells are needed to optimally develop a gas field. Multiple wells can be drilled from the same pad sites. For example, development of a 1,280-acre tract of land using conventional vertical drilling techniques could require as many as 32 vertical wells, with each having its own pad site. However, one multi-well pad site with horizontal wells can effectively recover the same natural gas reserves from the 1,280-acre tract of land while reducing the overall surface disturbance by 90%. Hey everybody, welcome to Darwin's Paradox. Big thanks to the team for sponsoring our look at the game today. You can use the link down in the description below and check it out for yourself. And there's Darwin, popping out to say hello. We're going to be exploring his ocean home that he will be taken from for the purpose of planned infrastructure. Oke, tadi kelihatan nggak? Semua jelas nggak tadi videonya? Udah kebayang ya, adik-adik? Mana tadi tuh? Jadi kurang lebih seperti itu. Tapi di Amerika itu sekarang kan lagi banyak, kalau di darat ya, banyak pengeboran yang namanya shale drilling atau shale oil. Nah, ini sih lebih advance, sebenarnya nggak penting-penting banget buat kalian. Tapi untuk informasi aja, kalau pengeboran itu biasanya itu mencari sumber minyak atau gas, itu namanya di reservoir zone atau reservoir rock atau production zone. Oke. Dalam petroleum system itu ada 5, ada namanya reservoir rock, ada cap rock, ada trap rock, ada apa lagi nih? Apalagi ada 5, gue lupa. Apa aja sih, lupa ya. Jadi gue ngeblank. Ya pokoknya intinya gitu, ada source rock. Nah, jadi di Amerika itu di darat, tepatnya di darat, mereka itu sekarang tuh nyari minyaknya udah nggak di reservoir lagi. Kalau kalian tahu reservoir itu penampung. Biasanya itu batuan yang berporositas dan berpermeabilitas. Intinya berpori-pori lah. Biasanya di situ. Cuman karena udah makin banyak orang yang ngebor di daerah situ, akhirnya mereka berpikir, dari capek-capek ngambil ke batuan berpori-pori, kenapa nggak langsung ke sumbernya aja? Makanya mereka sumber itu biasanya di shale. Mereka ambil pengeborannya di shale area, shale zone. Itu masalahnya shale itu porositasnya banyak dan kecil, tapi nggak ada pintunya. Nah, jadi itu kalau ngebor itu
Yang biasanya itu konvensional drilling, itu ngebornya itu di batuan yang berpori-pori dan ada pintu. Kebayang nggak sih kos-kosan, kamarnya banyak, tapi nggak ada pintunya. Lu gimana mau keluar? Nggak bisa kan? Nah, itu yang terjadi di Shell. Kalau yang bagus itu kos-kosan di UGM, di mana yang paling rame itu, depan-depan UGM itu, kosannya banyak, pintunya juga ada. Jadi sesama itu bisa keluar pagar gitu loh, bisa disedot. Itu yang umum. Sekarang udah mulai jarang karena udah habis. Nah, daripada itu mendingan cari ke sumbernya. Cuman sumbernya itu banyak kamar tapi nggak ada pintunya. Permeability-nya tuh hampir nggak ada di Shell. Akhirnya makanya ketemu teknik yang namanya fracturing. Pernah dengar kan kalau fracturing itu? Jadi dibikin artificial permeability atau artificial pintu connection. Gitu. Jadi kamar-kamar kan dijebol nih pakai martil nih, bar. Kebayang gak sih lu kamar-kamar kosan tuh nggak ada pintunya, lu hajar pakai palu segede-gede gaban, bar. Jadi sekarang lu bisa connect tuh. Kos-kosannya di-connect semua. Oke? Yang repot kalau isinya kamar cowok cewek, itu bahaya kalau gabung-gabung kan. Nah, itu yang terjadi banyak. Jadi pilihnya mereka gas atau minyak. Gas, minyak. Kalau kecampur nanti repot. Nanti terjadi hal-hal yang diinginkan itu yang berbahaya. Nah, jadi intinya begitu ya. Sekarang itu banyak Amerika ngambil yang di shale zone. Makanya disebutnya shale drilling, shale oil, shale gas. Itu ngambil, itu sebutnya unconventional drilling. Sebutnya. Kenapa unconventional? Karena ini tidak seperti pelajaran sehari-hari. Pelajaran sehari-hari itu kalau ngebor minyak atau gas itu di reservoir section. Nah, sekarang kita ngambilnya di source rock, sumber batuan yang menghasilkan minyak atau gas. Tapi nggak ada pintu, makanya di fracturing, dipecahin batunya supaya ada pintu. Make sense ya? Itu yang terjadi. Nah, ini ada gambar, ini cuma gimmick aja sih. Cuma ngasih tahu doang bahwa kerjaan di perminyakan itu legend lah uangnya. Ini 1932 nih. Ini namanya mat engineer yang posisi gue dulu waktu gue diterima tuh mat engineer. Kalau sekarang namanya biar keren tuh drilling fluid engineer. Lu kebayang 1932 sampai sekarang, walaupun sekarang udah mulai berkurang ya. Dikasih mobil guys. Dikasih mobil. Dari zaman dulu ini Cadillac loh guys. Salah satu mobil paling mahal di Amerika. Dari zaman 1932 tuh kita udah dikasih mobil. Sampai sebelum COVID lah, sebelum krismon COVID lah. Itu semua dapat mobil, dapat truk. Double cabin gitu kayak Ranger tapi segede-gede gaban gitu. Dapat mobil semua, mat engineer tuh. Mantep kan? Baru lulus kuliah, dapat mobil lagi. Gaji lu segede-gede gaban. Udah kayak paling ganteng sejauh Bali lu pakai mobil lulus kuliah kan, mantep. Nah, ini dia lagi ngecek-ngecek lumpur di daerah tertentu gitu kan. Nah, ini gimmick aja sih. Apa namanya? Dia dikasih mobil gitu kan. Jadi banyak banget benefit-benefit yang kalian dapat kalau kerja di international company. Ya bukan berarti kamu nggak boleh kerja di lokal ya, silakan aja kalau mau. Cuma saya ngasih benefitnya itu yang mahalnya perusahaan minyak asing, kamu tuh exposure luar negerinya banyak sekali, besar sekali. Kalau oil company ini antara dua kan, ada oil company sama service company ya, untuk in general ya. Oil company itu kayak Exxon, Chevron, Shell, Pertamina, itu owner atau operator. Itu yang minjem lahan sama pemerintah. Nanti minyaknya dibagi 2 atau 3, serah mereka berapa persen. Kalau service provider atau service company, kita dibayar sama, kita tuh partnernya mereka, tapi dibayar kayak pekerja ladang lah. Yang punya ladangnya Pertamina, kita pekerja ladang. Cuman lo tahu kan, misalkan lo nih, Renaldi, lo mau bangun rumah nih di Surabaya, kamu orang Surabaya ya? Kayaknya ya. Muka kamu kayak ini, kayak bonek. Kayak Surabaya kamu ya? Bukan, Pak. Bukan? Waduh, salah saya berarti. Kamu di mana aslinya? Asli Bumen. Samarinda. Samarinda jauh banget ya anjir. Dari semua tebakan gue salah. Rese baru kali ini gue salah nih. Jadi, apa namanya, kamu bangun rumah. Kamu kan punya rumah nih, yang punya lahan nih. Kan bisa jadi kontraktor bangun rumah kamu lebih kaya daripada kamu kan? Kan cuma kerjaannya aja kontraktor. Tapi duitnya kan mungkin banyakkan kontraktor pada rumah keluarga kamu misalkan gitu kan. Siapa tahu keluarga kamu pas-pasan. Cuma kebetulan mau bangun WC misalkan gitu kan. WC cuma berapa lah, 10 juta, paling 20 juta, 30 juta.
Tapi kontraktornya kontraktor besar misalkan, kan kayaan dia pada kamu sebenarnya. Cuman ya tapi namanya kerja buat lu ya dia tetap harus profesional kan, sama seperti itu. Dan kerennya kerja di servis itu lu banyak kesempatan tuh trainingnya banyak banget. Kemudian karena kita servis, jadi tuh kamu kerjanya bukan cuma Renaldi aja rumahnya si Romi. Romi kamu di mana? Di ini ya Kebumen ya. Kamu kayak Kebumen banget nih. Tegal. Sumsel, Pak. Apa? Sumatera Selatan, Pak, Palembang. Wow, wong gitu galau. Pempek dong. Bawang pempek dong, bagi dong dikit dong. Share-share lah, kata Mahmul tuh kayaknya udah lapar tuh. Dia anak-anak terlantar di Austin pasti uangnya pas-pasan dia. Tolong kirim ke Mahmul tuh. Aduh, jadi apa namanya, seru banget. Gue selama kerja, karena kebetulan tipe orang beda-beda ya. Gue sukanya family man, jadi gue suka hangout sama keluarga. Gue suka waktu gue masih single, gue tuh suka banget tuh ke lapangan tuh, seru men. Lu ke Sumatera, ke Kalimantan, ke Jawa, ke Sulawesi, wah keliling Indonesia. Dulu zaman lu masih Garuda, sekarang diskon, udah nggak Garuda lagi, suwe banget. Sekarang kalau bisa di bagasi pesawat kali, Krismon kan biasa. Tapi zaman dulu tuh, zaman gue tuh masih Garuda. Jadi kita datang terbang naik Garuda. Lu kebayang gak sih umur 23, 24 ya kan? Setelannya udah kayak rock and roll gitu kan. Gaji lu. Zaman gue nih, gue cerita zaman kemasan ya. Orang-orang dari zaman dulu tuh yang, tau kan zaman-zaman ada yang mandiri MT mandiri tuh yang kayak legenda itu kan. Kalau masuk mandiri kan kayaknya bangga banget tuh. Itu gaji cuma 2,5 juta guys. 2,5 juta. Ya elah. Itu mati segan hidup tak mau juga. Ya walaupun waktu itu latihannya gede ya. 2,5 sampai 3 juta. Gua baru pertama masuk itu di sini di kantor gue ini 8 jutaan. Itu cuma setahun loh. 2 tahun, tahun ketiga, tahun kedua itu udah belasan. Gila kan? Taman itu tuh. Apa nggak rock and roll hidup gua? Naik pesawat Garuda, kemana-mana naik taksi Bluebird dibayarin. Apa nggak ganteng? Ha? Lu di rig juga nggak keluar. Bayangin ya, gue kerjanya 2 minggu on, 2 minggu off. Lu kerja di 2 minggu itu di laut atau di darat, nggak bayar apa-apa guys. Makanannya makanan orang kaya di Pondok Indah, segala macam steak, segala macam apa. Apalagi di offshore. Kalau di onshore sih agak-agak bapuk ya. Jangan ya, kalau lagi sial gitu ya, lu dapat rig darat tuh yang Pertamina enak lumayan lah. Medco, aduh, lu makanannya kacau, udah kayak catering MBG, banyak basinya, kacau. Kalau offshore yang luar biasa tuh. Kalau offshore gue ke makanan kayak ningrat gitu loh, makan di offshore tuh. Gue kalau lagi di offshore nih ya, di Laut Jawa gitu, gue di Hes waktu itu, di Ujung Pangkah, Madura, di offshore tiap pagi nih guys, pakai, tau kan cover Halliburton, tau kan, yang merah itu kan, yang gagahnya minta ampun. Cewek-cewek itu pada krepek-krepek tuh lihat pakai coverall itu tuh. Apalagi kalau di Balikpapan, lu tinggal di Balikpapan pakai cover Halliburton atau Schlumberger atau Baker. Cewek-cewek itu pada baris guys, baris. Om, apa nggak ganteng lo? Umur 24, 25, uang lu banyak, pakai coverall itu lo udah serasa paling legend lah pokoknya itu cewek-cewek. Kakak, salam kenal kakak, mantap kan? Ini kayaknya si Renaldi nggak punya pacar nih, kelihatan mukanya nih. Pasti jomblo kamu ya? Kamu cocok tuh pakai baju-baju coverall tuh. Keren tuh Renaldi. Kamu pasti laku kamu langsung. Kamu tunjukin aja ATM kamu. Saya memang kurang tampan, tapi saya ATM-nya ada 1 miliar. Beda kan? Udah nggak zaman tampan Renaldi. Udah, yang penting uangnya banyak, ya nggak? Lu bayangin tuh, umur segitu uangnya banyak, ya kan? Apa nggak rock and roll hidup lu tuh? Apalagi di Balikpapan loh. Nah, jadi itu serunya tuh. Terus lu keliling-keliling dunia. Jadi kita tuh suka ada pertukaran pekerja. Jadi misalkan Indonesia lagi kosong gitu, nggak ada kerjaan, ntar dikirim tuh, kayak gue dikirim ke Malaysia, dikirim ke India, ada yang mulai beruntung dikirim ke Eropa, atau dikirim ke Timur Tengah. Jadi lu perputarannya tuh gila banget guys, gila banget. Lu bakal ketemu banyak banget peluang-peluang yang membuka mata lu. Dan lu kalau kerja di perusahaan internasional, lu pola pikir lu nggak kaleng-kaleng, terbuka banget, ngerti nggak lu? Lu bakal ketemu banyak dengan orang-orang yang berbeda. Orang Mesir gimana, orang
Oman gimana, orang-orang Thailand gimana, orang Malaysia itu gimana. Kerja lo ya, kalau lu vacation mah nggak penting, lu nggak akan tahu sifat mereka kan. Tapi kalau kerja bareng kan sifat mereka tawan tuh. Lu tahu tuh orang-orang ini. Jadi cara bergaul lu tuh bisa lebih advance. Lu bisa memanage diri lu kalau ngobrol dengan si A, si B, itu penting. Kenapa? Pernah dengar kan pepatah, kenalilah musuhmu kalau mau menang. Ya kan? Itu juga bagus buat karir. Kalau bos lu orang Perancis sama bos lu orang Amerika itu totally different. Lu ngomong santai sama orang Perancis, dia tersinggung loh. Orang Perancis tuh tata kromonya kayak orang Jawa. Dia nggak suka lu selengen-selengen gitu, nggak suka. Kalau orang Amerika, lu selengen-selengen gitu, mereka malah menerima dengan sangat. Karena mereka asik gitu, rock and roll, orangnya santai. Nggak pakai tata krama. Kalau orang Perancis nggak mau dia, maunya lu sopan gitu ya. Tipikal Eropa ningrat lah, kasarnya gitu kan. Jadi ada beberapa membuat lu tahu nih cara berbicara dengan orang. Akhirnya kan lu bisa disukai orang. Karena pada akhirnya bukan IQ lu yang nentuin lu ke atas, guys. Lu tau nggak, ini sekalian nggak sampai ngobrol-ngobrol, BTW, ini drilling routine gue udah ceritain tadi kan, ini yang kita ngebor lumpur, sehingga kita bisa ngebor oil and gas. Ini tuh kan kayak darah sebenarnya. Ini pompanya nih guys, pompa lumpurnya nih. Pompa lumpurnya, jantung kita. Ini dipompain kemana-mana nih. Jangan sampai stuck pompanya, ngerti nggak? Makanya gue bilang, cukup kental, tapi cukup encer. Kalau kekentalan dia apa bang? Stroke. Itu orang stroke kenapa? Kan darahnya kental kan? Ngeplak. Nah itu nggak mau, makanya lu atur tuh kekentalan dan keencerannya daripada lumpur lu dan densitasnya berapa. Oke? Nah itulah lumpur. Kemudian juga dengan adanya lumpur yang sempurna, ya lu bisa memprotek formasi lu, ya kan? Nggak ambrol, nggak roboh. Kemudian lu juga menentuan lumpur juga menentukan berbahaya nggak nih untuk lingkungan ini. Ada beberapa daerah misalkan di Cepu itu beberapa daerah itu nggak mau lumpur yang mengandung klorid tinggi karena berbahaya buat ladang padinya. Jadi banyak penentuan yang lain lagi, misalkan beberapa daerah nggak mau menerima lumpur yang berbasis minyak. Kayak tahu cat kan, ada cat kan, cat water basement ada kan, ada juga oil basement kan, cat minyak sama cat air ada kan, sama kayak gitu. Boleh nggak pakai minyak, boleh nggak pakai air, itu juga penentuan karena bisa mengganggu lingkungan. Jadi lu tentuan lingkungannya seperti apa, apakah lu bisa ngebor pakai lumpur A atau lumpur B, lumpur C. Tipe lumpur itu ada dua, ada water based mud dan oil based mud. Kalau sebutnya di sini tuh non-aqueous fluid. Water based mud itu intinya air ditambahin ABCD. Baik nggak sih? Air, susu kental manis nih. Air kan itu pasti kan? Air ditambahin A, I, U, E, O, jadilah water based mud. Jadilah cat air. Baik nggak? Kalau non-aqueous itu sebutnya oil based mud. Cuman nggak boleh lagi sebut oil based, sebutnya bahasanya lebih baik lah katanya. Non-aqueous fluid. Contohnya apa? Isinya apa aja? Isinya ya minyak. Minyak ditambah air dikit, tambah aditif ABCDE. Jadilah cat minyak. Bayang nggak? Jadi itu bedanya cat minyak sama cat air. Cat air itu water based mud, air tambah ABCDE. Minyak, oil based mud atau non-aqueous fluid, minyak, air sama ABCDE. Jadilah cat minyak atau oil based mud. Bayang ya, itu dua jenis tipe lumpur yang paling umum. Oke. Nah, ini contoh-contoh fluid properties yang kita akan dealing later. Ada apa namanya? Ada berat jenisnya, nih density. Kalau di Amerika itu ada dua satuan pengeboran yang paling umum di dunia ini. Ada yang namanya API, American Petroleum Institution. Itu satuannya kayak feet, pound, kemudian pound per gallon. Jadi kalau massa jenis itu atau berat jenis itu pound per gallon. Kemudian kalau apa namanya? Kalau di Eropa kan kita pakainya SG, specific gravity itu berat jenis, atau bisa juga kilogram per meter kubik gitu kan. Untuk dalamnya lumur pakai meter. Pokoknya satuan inilah SI, satuan internasional.
yang dipakai untuk orang-orang di luar Amerika, tapi banyak negara-negara yang pakai juga yang sistem Amerika API. Nah, ini beberapa properties yang kita lihat nih, ada ini kekentalannya di sini nih, yang 600 300, 63 200 100 ini viscosity-nya. Ini beratnya di sini nih, berat jenis 16,1. Terus ada lagi beberapa kayak kandungan kloride-nya berapa, kandungan kalsiumnya berapa, kandungan solidnya berapa. Ini beberapa contoh properties dari lumpur yang harus kamu cek tiap hari, sehari 2-4 kali tergantung seberapa sibuknya inian kalian. Oke? Ini contoh. Itu ada mud weight, ada YP, gels, filtrate semua nih. Karena penting dengan adanya properties lumpur ini kamu bisa tahu nih apakah kamu harus melakukan sesuatu atau tidak. Apakah kamu harus treatment atau tidak. Lumpur itu harus di treatment. Kayak sama dengan darah kamu, ya kan? Darah kamu kalau kental kamu minum apa? Pengencer kan? Misalnya minum aspirin, kayak orang sakit jantung nih. Orang sakit jantung, berarti pompanya lemah. Nggak boleh darahnya kental kan? Kalau nggak lewat, makanya dicerin. Kalau luka darahnya nggak berhenti-berhenti, berarti darahnya kenceran. Berarti kurang pengental. Kalau kentalan lu encerin, kalau encer gue gitu kentelin. Kalau kurang berat lu naikin beratnya. Bayang ya. Ini kenapa internet gue jadi bapuk gini ya di sini. Kalian internetnya gimana di aku ya? Aman sih? Clear, Pak. Clear ya? Kenapa internet gue di HP kriep-kriep ya? Gue juga lagi live Instagram soalnya banyak juga yang pengen yang mau masuk tapi nggak tahu caranya, kan banyak orang ini juga. Tuh kan langsung ngedrop semuanya. Kacau nih. Padahal itunya clear ya. Bentar ya, saya ngobrol. Tuh, poor connection lagi ya, aneh nih. Oke, jadi ini properties yang kita butuhin, yang harus di treatment tiap saat. Baik itu water base ataupun oil base. Nah, jenis-jenis lumpur itu dibagi-bagi nih. Yang water base-nya dia punya ada basic fluids atau yang generik lah kasarnya ya. Terus ada juga yang high performance. Ini yang generik ini isinya macam-macam juga, tapi kalau yang high performance itu biasanya lebih jumlah solidnya itu sedikit, bisa dibilang begitu. Maksudnya apa sih? Maksudnya gimana sih Pak? Lumpur itu kan dibuatnya kalau water basement kan air tambah A, tambah B, tambah C, tambah D, ya nggak? Ya kan? Kalau high performance itu biasanya itu hanya butuh A sama B doang. Bayang nggak sih? Kalau yang abal-abal nih, butuhnya 5 saset apa namanya Royco. Kalau yang rumpul mahar tuh Royco-nya dikasih Royco Super cuman butuh 1 saset aja. Bayang nggak logikanya begitu? Jadi lebih sedikit solidnya. Bayang ya. Kemudian ada namanya oil base mud. Oil base mud juga sama. Ada generic, ada yang high performance. Dan semuanya kalau minyak itu, kalau yang itu kan water base-nya. Yang minyak itu base-nya macam-macam nih. Ada yang namanya diesel oil. Tahu kan minyak diesel kan? Itu bisa tuh dipakai jadi bikin lumpur. Bisa juga kamu curi masukin ke dalam Pajero kamu. Kalau mau mogok di jalan. Bisa tuh pakai diesel oil. Ada lagi namanya mineral oil. Ada lagi namanya ester atau synthetic oil. Macam-macam. Tapi ini jenis 2 lumpur yang kita pakai. Yang water base ada yang basic, ada yang high performance. Oil base juga sama, ada yang basic, ada yang high performance. Nah, untuk penentuan sebuah lumpur, macam-macam. Dan tantangannya makin banyak. Maksudnya gimana Bang? Sekarang ini makin susah guys. Oil company itu udah maunya performance tinggi, tapi murah. Efisien secara ekonomi, kan gokil juga kan. Terus aman lagi buat environment. Itu jadi tantangan kita sekarang. Orang mau iPhone tapi harganya jinceng. Apaan sih? Lu mau Samsung S26 tapi lu mau bayarnya Huawei, kan nggak bisa dong. Lawan konsep dong. Jadi itu yang terjadi sekarang. Dia maunya high performance tapi efficient.
Jadi gimana caranya naklukin hal-hal seperti ini? Tapi itu ya wajar gitu. Itu bagian dari challenge kita. Low high performance tapi ekonomik dan safe environment. Jadi kita harus punya trik-trik tersendiri bagaimana caranya supaya yang dia mau dapat tapi kita juga dapat untung. Karena kan kita juga kan butuh duit kan buat bayar karyawan kan, nggak mungkin lu mau murah-murah semuanya. Jadi ada cara, beberapa cara dengan mengcustom produk-produk kita. Misalkan gini contohnya gini guys. Contohnya adalah misalkan lu jual gula. Kalau lu jual gula eceran, oke, di pasar-pasar, lu bayang logikanya ya. Yang lain, sayang, gue mau ngeliat muka kalian loh. Ini ceweknya nggak ada yang lain apa nih? Dikit amat. Dulu kemarin ada waktu di ITB tuh, di Unpad ya. Ada namanya Anindita. Teman kalian bukan tuh? Anak UGM katanya dia. Teknik geologi. Kenal nggak Anindita? Tapi kenal kamu Romi ya? Oh enggak, keren kamu udah senyum-senyum. Kamu ngecengin dia berarti. Cakep tuh Romi. Kamu kecengin aja tuh. Tapi kalau bisa kamu udah punya tabungan 1 M ya. 1 ember. Siapa lagi nih cewek-cewek, gue mau panggilin aja nih. Tapi amat nih, coba kita lihat nih. Hilda ini siapa cowok nih? Hilda. Ayo dong guys, apa namanya, on cam dong. Tidaklah, kalian mau on cam, sombong. Ini deh, baik lagi ya. Makanya kan kita challenge-nya adalah dia maunya high performance, tapi wah terima kasih Istiqomah Nur Piono udah on cam, baik banget sih. Ini namanya the best nih. On cam gitu loh, on cam, orang capek-capek ngebacot minimal dilihatin kayak mukanya. Gitu dong. Nah, itu juga Zainuddin Aslam. Bukan Zainuddin ya, itu namanya siapa itu? Jainul Abidin. Oh, bukan juga. Susah amat sih nama kamu. Jaidanul itu nggak common banget sih namanya Jaidanul. Orang mah Jainuddin. Aslam ya Pak Aslam. Aslam. Oke, Aslam. Wih, bajunya itu. Barca, maksud lo apa? Barca. Ngelawan sama GGMU, hah? Mau ngelawan GGMU, apa? Ngelawan GGMU. The King is back nih, hati-hati kamu. The King is back. Lagi di pucuk, Pak. Lagi di pucuk. Kamu belagu banget mentang-mentang Barca. Saya juga sebenarnya suka Barca sih. Cuman saya lebih suka karena angkatan tua ya, jadi masih ingat-ingat glory Manchester United. Suatu hari nanti guys, MU akan naik lagi ke puncak. Lu tunggu aja Aslamnya. MU udah naik, habis kau Barca. Nanti akan ada Ferguson baru. Oke, balik lagi sini. Performance, ekonomi, and environment. Nah, yang lucunya ini kan jadi challenge. Orang-orang pada mau iPhone tapi bayarnya pakai Huawei. Itu challenge tuh. Caranya gimana? Nah, ini ada suatu cerita guys. Kalau lu mau jualan beras atau mau jualan gula eceran, kalau lu packing pakai plastik kosong, plastik polos, lu jual, kira-kira kalau lu lebih perak yang mau beli nggak? Nggak akan mau. Orang Indonesia 50 perak kayak dibedain, dia beli yang paling murah. Betul nggak? Kalau kemasannya sama-sama plastik biasa. Tapi kalau kamu plastiknya beda nih, warnanya merah atau putih, ada lambang-lambang gitu kan, misalkan Aslam, best sugar in the world, dengan logo-logo Manchester United kelilingnya. Harganya bisa naik dikit tuh. Mungkin bisa yang tadinya 10.000 per kilo, bisa jadi 10.500 karena packingnya keren. Casing itu ngaruh guys. Dibanding cuma plastik kosongan doang. Siapa yang mau, nggak tertarik banget gua. Orang itu belanja rata-rata karena ikatan emosional. Izin Pak, mau mengingatkan durasi seri-serinya sisa 10 menit lagi. Waduh, 10 menit lagi. Masya Allah.
Kilo gitu kan. Iya Pak, 10 menit. Maaf ya Pak, memotong. Iya, 10 menit lagi. Waduh, ini gimana Iya caranya Pak, nih? 10 menit. benar. Jadi tengah-tengah stop dong. Udah nggak apa-apa lah, bilang sama teman-temannya diskon lah, tambah lagi 10 menit lagi lah. Nanti bakal ada sesi tanya jawab juga Pak dari peserta. Oh ya gampang, tenang aja. Saya jawab semuanya dengan keikhlasan dan lapang dada. Ntar lu, balik lagi nih. Jadi lupa gua nih. Kalau lu pakai jualan gula, casingin bagus, harganya bisa naik loh. Dan tambah lagi, misalkan kebayang Renaldi, kamu jualan gula pakai casingnya bagus, bungkusnya warna putih dengan logo MU di mana-mana, Aslam, biar lu gondok, pakai logo MU di mana-mana. Kemudian lu tulis, ini adalah gula terbaik untuk diet. Ada feature-nya nih. Orang pasti beli nggak? Lu tambahin 5.000 perak aja, 1,5 kali orang pasti mau. Ada embel-embel diet. Apalagi lu tambahin lagi, gula ini dipakai oleh Raffi Ahmad. Mampus nggak? Apa yang terjadi dengan harga gula itu? Mungkin bisa harga 30.000 dari 10.000. Tapi itu bisa terjadi dengan mengcustom seperti itu. Penambahan feature dari setiap produk. Make sense ya? Nah, oke, sekarang kita ngomongin fungsi lumpur karena kita dimarahin sama panitia. Jadi kita itu lumpur itu fungsinya untuk memprovide medium buat wireline lock. Tadi kan aku bilang tuh, ini wireline lock guys. Wireline lock ini adalah alat yang digunakan untuk dimasukkan ke lubang, oke? Setelah putaran selesai. Lubangnya selesai, gelasnya udah jadi nih guys, cabut pipa ngebornya, masukin wire kabel, di bawahnya alat-alat ini, nembakin suara jadi sonic lock, nembakin radioaktif jadi neutron porosity and neutron density, nembakin magnetic wave jadi resistivity, atau nembakin electrical source jadi resistivity juga, atau mungkin masukin sensor namanya gamma ray. Gamma ray itu disebutnya natural or passive receiver. Jadi dia bisa detect formasi yang shell atau non-shell. Gamma ray itu salah satu yang paling common di pengeboran, pasti ada. Gamma ray sama resistivity itu udah pasti ada tuh sensornya. Bahkan kita ngebornya ada namanya, ini kan wireline log, ada namanya LWD, logging while drilling. Jadi kita install alat ini selama pengeboran. Jadi while drilling itu bisa terjadi. Harganya lebih mahal, yes. Tapi bisa save time, nggak usah nunggu rekap-rekap ini lagi kan. Jadi kalau resistivity dan apa sih namanya tadi? Resistivity dan gamma ray itu paling common. Gamma ray itu disebutnya sensor yang bisa dibilang the only sensor that doesn't shoot anything. Dia benar-benar receive doang. Jadi dia mendetek kalau ada kandungan potasium, thorium, and uranium, dia read high. Makanya gamma ray itu disebut shell identifier, atau dia hanya bisa mendetek shell or non-shell formation. Kerennya itu dia itu nangkepin signal-signal yang diberikan oleh potasium, thorium, uranium, which is 3 ini adanya banyak di shell formation. Oke. Kemudian juga bisa berfungsi sebagai transmit hydraulic energy. Tadi ngeliat nggak pas ngebor tadi itu di bawah guys, pas ada videonya. Ngebor pipanya akan muter. Itu tuh putarannya ada 2 guys. Yang satu di atas top drive, namanya top drive tuh yang jepit di atas tuh, yang tadi lihatnya jepitan tuh kotak di atas tuh, di crown itu di rignya itu, megang itu muter tuh, ngeng muter. Terus di bawah, di pipa bawah tuh ada muter juga tuh. Jadi ada 2 putaran, RPM 1 sama RPM 2. Bayang nggak? Caranya gimana? Itu diinstal, namanya motor. Nah, motor ini isinya tuh kayak ada selongsongan kayak gini nih, melintir gini sama rubber. Nanti lumpurnya lewat sini dikeputer nih otomatis nih. Kebayang nggak sih? Logikanya masuk nggak? Kalau lewatin air nih, dia jadi muter nih, kepaksa nih muter nih dengan gerak spiral. Jadi ada 2 putaran, bawah muter, atas muter. Ini jadi source. Nah, putarannya itu juga dijadikan sebagai electrical source buat alat-alat yang ada selama pengeboran. Jadi di dalam pipa bor itu ada alat-alat tuh untuk ngecek suhu, pressure, logging while drilling,
ataupun alat pemutar, dan semuanya butuh tenaga. Tenaganya itu lewat baterai, tapi baterai nggak kuat kalau sendirian, akhirnya dibantu dengan kinetic energi kayak PLTA loh, ya kan, kebayang ya. Kemudian juga lumpur bisa digunakan sebagai protection kepada casing dan string. Kan kebayang kan, ini kan pipanya nih, pipanya kalau kamu tahu kan corrosion itu terjadinya gara-gara apa biasanya? Asam kan, kondisi asam kan. Kalau kamu kena air asam, koratan semua di pipa nih. Makanya lumpur kamu mesti dicek pH-nya. Terus kalau pH-nya aman, apalagi Pak, chloride kontennya. Air garam, walaupun nggak asam, itu bisa bikin karat. Ya kan? Jadi kandungan garamnya apa, kandungannya apa, pokoknya dicek semua supaya nggak berkarat itu casing sama pipa bornya. Kemudian ada lagi yang namanya suspend weight, drill string, and casing. Menurut kalian apa nih? Ada penasaran nggak? Buoyancy, Pak. Ya, jadi kenapa sih penting lumpur itu bisa ngebantu? Kamu kebayang nggak sih kalau ngebor 20.000 feet? Kebayang nggak 20.000 feet? 20.000 feet itu panjang banget guys. Lu kebayang itu ini nih menara, kan ada menara kan? Menara gantungnya itu kan buat gantung pipa kan? Itu mana kuat digantungin pipa sepanjang 10.000? Jebol menaranya, ya nggak? Jebol pasti. Nah, sama kamu kalau nyemplung di kolam. Kamu sekarang ini misalkan si Renaldi nih, mungkin nggak gendong si Romi, kayaknya Romi gede badannya tuh. Bisa modar kamu gendong si Romi kalau di udara bebas gitu. Tapi kalau kamu nyemplung di kolam renang, gendong Romi gampang kan? Karena ringan si Romi, karena ditahan sama gaya buoyancy dari air. Makanya fluida makin berat density-nya, kayak misalkan di Laut Mati di Timur Tengah, lu bisa ngapung. Kenapa? Karena berat airnya itu sama dengan berat tubuh, maka bisa ngapung. Jadi lebih ringan. Begitu juga dengan di pengeboran. Makin tinggi beratnya, makin gampang nahannya. Nah, Pak, terus ngangkatnya gimana, Pak? Apa nggak berat tuh 10.000 ditahan, apa diangkat? Maka ada sistem katrol. Tahu kan fisika SMA? Kalau katrol itu satu, ya lu sama dengan 5 kilo sama dengan 5 kilo kan? Ya nggak? Kalau lu tarik 5 kilo, ya 5 kilo beratnya. Tapi misalkan katrolnya 2 kan dibagi 2 tuh. Makanya orang jadi katrol banyak, sampai 8 katrolnya. Supaya makin berkurang weight yang kita butuhkan untuk narik. Makanya gear mobil tau gear mobil kan? Banyak tuh gear tuh. Untuk mempermudah torsinya. Supaya narik muternya tuh gampang. Tapi kalau misalkan lu satu gear doang, segede-gede goblok, ya bisa aja kalau power lu tinggi. Tapi kalau lu bukan orang yang kuat, misalkan Renaldi kurus nih, mau narik si Tanamul, turunan Mongol, udah banget kan pasti kan? Berat lu, ngangkat, narik, misalkan, kebayang gak sih, sama Amul digantung nih di tengah lapangan nih pakai katrol. Kalau satu katrol doang, kelenger lu ngangkat dia. Tapi kalau katrolnya banyak, makin berat bebannya. Renaldi pun, si Aslan pun, yang Barca yang bakal kalah nanti nih, bisa narik. Ya kan? Itu pakai katrol. Nah, fungsi apa lagi lumpur nih? Bisa mendinginkan dan lubrikasi drill string. Wajar kan tadi aku bilang kan, kalau mau nyangkul tanah itu kan disiramin air kan? Sama nih, kalau ngebor, lu kebayang nggak? Ini muter sampai ratusan RPM. Bayang nih. Wah, ini panas ini. Wah, berhari-hari, berjam-jam, 24 jam, sampai 3 hari, 4 hari, apa enggak ini nih, apa namanya, panas. Akhirnya bisa kalau disemprotin lumpur ya jadi dingin gitu loh. Kemudian jadi tambah licin. Habis itu kadang-kadang kita kalau menggunakan oil based mat atau water based mat juga pasti torsi akan berbeda-beda kan, akan menciptakan hasil yang berbeda-beda juga. Jadi itu fungsi lumpur lagi berikutnya. Kemudian seperti yang saya bilang tadi, bisa untuk suspend solid. Kalau kamu ngebor kan otomatis kamu butuh ini dong, ya kan, butuh lumpur yang cukup kental, ya kan, tapi cukup encer. Betul kan, ingat kan tadi kan? Nah ini, supaya kalau kamu lagi ngebor nih guys, kamu nggak butuh anak kecil turun ke bawah, ngangkatin. Kamu hanya butuh lumpur kamu yang cukup kental dan cukup encer, bisa nahan solid. Nah lanjutannya adalah, supaya apa? Supaya kalau kamu udah cukup kental, cukup encer, cuttingnya itu bisa ke atas. Nih, larinya di sini tadi kita yang ada shaker tadi gerak-gerak itu, yang aku bilang tadi tuh, shaker itu, shaker screen,
Ya di sini nih. Nanti keluar sini guys. Di sini. Batu-batu sumur bornya, bekas bornya itu, serbu bornya itu tumpah keluar. Lihat nggak? Kelihatan nggak nih? Tumpah keluar. Nah, cairan lumpurnya itu jatuh dalam tangki di bawah hijau-hijau ini nih. Di bawah hijau ini ada tangki nih. Tumpah. Semuanya di recycle, dipompain lagi keluar ke dalam bumi lagi, ngebor lagi. Nah, batu-batunya, ampas-ampasnya dibuang ke tempat sampah. Bayang nggak logikanya? Bayang ya? Kemudian fungsi berikutnya bisa meminimize formation damage. Maksudnya kadang-kadang itu kalau kita ngebor daerah-daerah tertentu, kayak reservoir section, kita tuh mesti hati-hati. Lumpurnya mesti dihitung, tes compatibility-nya, karena beberapa lumpur bereaksi secara kimia juga kan. Lumpur itu ngomonginnya fisik sama chemistry. Misalkan air. Tahu clay kan? Batuan clay kan? Itu kalau dikasih air tuh ngembang. Nah, kebayang kalau di lubang ini ngembang, apa nggak jadi sempit lubangnya? Ya kan? Jadi oke, lumpurnya mesti didesain sedemikian rupa bisa nahan ngembangnya si clay. Ya kan? Kemudian apa namanya? Lumpurnya jenis-jenis apa aja yang bisa dipakai? Apakah water based mat, apakah oil based mat? Karena tiap chemistry akan bereaksi secara berbeda-beda. Kebayang ya? Jadi mesti hati-hati dalam penentuan jenis lumpurnya, apakah water based mat, apakah oil based mat. Kemudian apakah produk-produk tertentu bisa dipakai untuk mengebor zona produksi. Karena zona-zona produksi itu harus produk-produk spesial yang nggak mengganggu zona tersebut atau tidak bereaksi secara kimia minimal. Kenapa kalau bereaksi secara kimia? Ya bisa nutup lubang. Nanti akhirnya percuma kamu bikin lubang, percuma kamu bikin gelas. Nih, gelasnya udah jadi nih. Tapi ternyata dalamnya tuh isinya sesuatu yang nggak bisa diproduksi. Percuma lah. Satu-satunya cara adalah menggunakan lumpur yang sesuai dengan fungsinya. Supaya meminimize formation. Kalaupun rusak minimal lu minimize deh. Ngerti nggak? Lu tahu nih cabai pedes. Cabai pedes kan? Tapi lu harus makan cabai kalau mau makan sesuatu. Karena lu pengen. Kayaknya kalau nggak makan cabai itu nggak afdol. Logikanya gitu. Tapi ya untuk meminimize sakit perut lu, ya lu makan cabainya yang dikit aja, monyong, jangan banyak-banyak, sehari itu. Dikit aja. Kalau udah tahu lu ini bakal hancur perut lu, ya jangan banyak-banyak. Dikit aja, satu setengah gitu. Kebayang kan? Kemudian bisa memprovide wellbore stability. Jadi percuma lu bikin lubang kalau nggak lu kontrol secara chemistry, misalkan contohnya apakah lu menggunakan water base atau oil base, itu akan bereaksi. Kalau lubang ini ada nih kelihatannya nih, tapi kalau dalamnya ngembang, mengecil, hancur kan sama juga bohong. Percuma lu bikin lubang kalau nggak bisa diproduksi. Contohnya ini nih, clay-claynya reaktif semua, akhirnya keluar. Ya kan? Kita nggak mau nih. Kita mesti kontrol nih. Jenis lumpurnya apa, beratnya berapa, supaya bisa kontrol tekanan formasi. Kalau nggak lo kontrol, jadinya kayak gini. Ini yang namanya subsurface pressure. Ini yang bakal bikin sumur kalian meledak. Dan kalian harus kontrol dengan mud weight namanya. Namanya densitas lumpur itu sebutnya mud weight. Kalau nggak dikontrol ya jadinya meledak seperti ini. Itu yang yang berbahaya kayak di Deepwater Horizon itu loh. Itu yang berbahaya. Atau nggak kayak di Sidoarjo. Sekarang ini udah banyak orang ngebor di darat. Sekarang udah banyak orang ngebor di yang offshore bahkan. Offshore biasa udah banyak. Udah bejubel. Yang belum itu adalah, bukan belum sih, yang baru sedikit itu deep water. Makanya saya pindah ke Operation Deepwater di Amerika Serikat karena itu sesuatu yang berbeda. Challenge-nya lebih tinggi lagi secara teknikal. Itu yang ngeri. Makanya saya pengennya ke sini buat belajar lebih dalam lagi. Ternyata saya benar-benar dapat ilmu yang banyak ngebor laut dalam ini. Kamu bayangin tuh, ngebor lautnya aja 10.000. Kamu tahu nggak sih pesawat terbang itu 33.000 sampai 35.000 feet terbangnya? Ini gue ngebor sampai 35.000 loh. Udah sama kayak pesawat terbang. Ke atas ini tapi ke bawah.
Gua itu satu-satunya orang Indonesia, orang pertama yang ngebor sumur laut dalam terdalam di dunia pada saat itu. Setelah itu kalah ya. Ada lagi orang yang lebih dalam lagi. Kita planningnya tuh 41.000. Lu kebayang nggak 41.000? Itu bisa dari nembus dari sini, ngebor dari sini ke Cina nembus. Jauh banget tuh. Jauh banget. Seperti yang saya bilang tadi, pesawat itu tingginya itu 33.000 sampai 35.000. Gua ngebor sampai 41.000 feet. Sumur gua lebih dalam dari terbangnya Garuda. Terbang internasionalnya 37.000. Tapi walaupun akhirnya pas ngebor tengah-tengah jalan di cancel, kita sampai 37.000 stop gara-gara dry hole. Dry hole itu sebutan untuk nggak ada minyak, nggak ada gas. Mampus nggak lo? Udah ngebor segitu banyak atau dry hole, bangkrut tuh perusahaan tuh. Tapi kita kan nggak tahu, kita kan hanya pekerja ladang sampai segitunya tuh. Jadi banyak banget challenge yang gue temuin di sini yang orang-orang belum tentu punya dapat gitu. Padahal kerjaan gue di Indonesia sama di di Amerika pada waktu itu ya sebelum gue ngajar ya, itu sama kurang lebih title-nya, sama-sama mekanik lah. Kebayang gak sih lo? Sama-sama mekanik, tapi yang satu mekanik Tatang Sukarsa, yang satu mekaniknya Rossi, juara MotoGP. Beda dong, sama-sama mekanik, betul. Tapi lu di bengkelnya Mang Udin, yang satu bengkelnya Yamaha, Rossi, juara MotoGP. Beda rasanya. Walaupun sama-sama mekanik gitu. Cuma bedanya tadi Mang Udin, yang ini Mang Rossi. Kan rasanya beda. Makanya gue ambil. Itu yang berbeda challenge ya kan. Maksudnya level pengendalian tekniknya juga way different gitu. Itu yang kerennya. Nah, jadi sekarang orang-orang rata banyak fokus ke deepwater. Nanti mungkin ke depannya gue mau bicara tentang kuliah umum tentang deepwater kalau kalian tertarik. Gitu. Nah, kembali lagi. Nah, balik lagi nih masalah yang tadi gimana kita supaya menghandle request-request yang nggak masuk akal itu, yang tadi kita ngomongin tadi tuh, mintanya iPhone 17 tapi mau uangnya bayarnya Huawei, kan kacau. Akhirnya kita harus membuat suatu engineering solution dengan cara mengcustom supaya increase value. Make sense nggak? Yang tadi gue bilang tadi jualan gula, lu nggak bisa jual gula eceran. Lu mesti packing dengan sesuatu yang keren dan membuat lesson learn dan buat tambahan-tambahan lain. Misalkan gulanya itu kamu treatment menjadi gula for diet contohnya. Akan beda kan? Akan beda rasanya. Kamu akan treatment gula tersebut buat diet atau mengurangi kalorinya dengan research and development kamu. Sehingga harganya bisa beda. Yang tadi 10.000 per kilo bisa jadi 20.000. Apalagi kamu tempel digunakan oleh Raffi Ahmad dan Desta misalnya. Harganya bisa 40.000, 50.000 tuh nggak apa-apa. Tapi kan kamu sudah melakukan research dan bayar entertainment price gitu loh. Jadi caranya begitu supaya kita bisa increase value produk-produk kita. Kita nggak mau produk-produk kita dijadikan consumable produk gitu. Itu nggak bagus. Jadi itulah sedikit tentang operation drilling dan drilling fluids. Seperti yang gue selalu bilang ke anak-anak didik gue ngajar udah 3 tahun nih dari seluruh dunia. Dan mayoritas juga banyak juga yang ekonominya kayak Indonesia juga banyak kan. Negara-negara kecil dari Afrika juga banyak. Orang Amerika itu, orang Eropa itu berbeda cara berpikir ya guys. Makanya gue selalu bilang, jadilah orang kaya. Jangan nyopet ya, jangan ngerampok ya, kerja beneran ya, buat usaha, maksudnya kerja halal lah. Jadilah orang kaya. Kenapa? Karena jadi orang kaya itu mental lo akan berbeda. Jauh berbeda. Gue datang dari keluarga miskin. Gue ngeliat 100.000, gue bisa berantem sama orang, gue ambil tuh di pinggir jalan. Karena gue mentalnya miskin. Ngerti nggak? Anak gue ngeliat 100.000, ditengok aja enggak. Kalau ngambil itu pasti dibilang sama anak gue, papi itu that's not our money, put it back. Malu nggak lu di dalam anak lo? Karena anak gue besarnya di sangkar emas. Ya gue nggak bilang gue kaya raya banget ya, tapi anak gue apa yang dia butuhkan semua ada. Nggak pernah berpikir besok makan apa.
Nggak pernah berpikir token listrik bakal bunyi nih minggu depan. Nggak pernah berpikir uang kuliah siapa yang bayar nih. Nggak pernah berpikir apapun yang aneh-aneh yang mengakibatkan dia stres dan nggak bisa konsentrasi dengan impian dia. Jadilah orang kaya, tapi yang benar ya. Jadi mentalnya akan berbeda. Karena gue bisa bisa hal aneh-aneh itu kan lucu juga ya. Menyedihkan lah menurut gue kalau seorang anak harus berpikir makan apa besok, kuliahnya gimana, siapa yang bayar nih Pak, atau sekolahnya, itu kan menyedihkan kan. Anak sekecil itu kayak gue dulu, bapak ibu gue berantem hampir tiap hari gara-gara duit, karena kita nggak ada duit. Alfa sekolah gimana nih? Nggak tahu lah gini-gini. Lu anak sekecil itu ngomong begitu kan apa nggak pedes di kuping lu tuh? Jangan sampai anak lu dengerin lu berantem gara-gara duit. Target gue seperti itu. Ya, puji Tuhan, Tuhan kasih kesempatan buat gue punya uangnya cukup, jadi gue bisa nggak membebani anak-anak gue dengan hal seperti itu, karena gue tahu sakitnya. Gue ingat banget kelas 1, kelas 2 SMA, bapak ibu gue berantem gara-gara masalah sekolah gitu kan, dan gue tuh sakit banget dengernya, dan gue tuh teriak, gue ngapa sih berantem duit? Diteriakin balik sama nyokap bokap gue. Dunia ini kejam katanya. Semua orang berantem gara-gara duit, tahu nggak katanya. Dan itu bener, dan gue nggak sakit hati loh, karena saat itu keluarga gue juga memang morat-marit. Itu yang terjadi di realitas kehidupan, makanya jadilah orang kaya. Kalau lu miskin, jangan banyak bacot, kerja apa aja dulu, yang penting kerja dapat duit, tambahin skill lu dari S1 tambah 1, whatever is that. Kalau orang kaya nggak usah ngomong deh, suka-suka lu mau ngapain mah bebas. Tapi kalau orang miskin, lu banyak gaya, kerja dulu aja, apa aja, sambil dapat kesempatan berikutnya. Intinya, jangan pernah berhenti kerja, jangan pernah menolak kerja kalau belum dapat kerja. Ngerti nggak? Apapun itu. Yang penting jangan nyopet lah, jangan bikin malu gitu. Tapi intinya kekayaan bisa mengubah pola pikir lo, seperti anak-anak gue. Anak gue kemarin, ini suatu testimoni sedikit ya. Anak gue SMA kelas 2, bagus buat kalian infonya. Anak gue kelas 2 SMA, tahu nggak? Dia itu ikut dipilih, suruh technical paper, SMA technical paper, di Rice University. Mungkin Tanamul tahu Rice University seperti apa. How big Rice University? Rice University itu bisa dibilang top 20 di US. Itu dia bilang, kalau kalian pernah dengar Ivy League yang kayak Princeton, Harvard, Yale. Pernah dengar kan kuliah seperti itu kan? Rice itu bukan bagian dari Ivy League, tapi part of new Ivy League mereka bilang. Karena Ivy League itu sebenarnya geng doang, geng Cengli zaman dulu itu. Nggak berarti lu the best, enggak. Soalnya MIT itu the best in the world, itu bukan Ivy League loh. It's just a private company, a private campus. Jadi Ivy League memang bagus, tapi bukan berarti mereka best of the best, enggak. Mungkin mereka di sinilah. Ini ada MIT di palanya nih. Rice itu juga selevel sama mereka tuh. Nah itu ada undangan untuk presentasi aerospace idea. Dapat hadiah dan segala macam. Lu tahu nggak? Anak gue juara 1 technical papernya, juara 1. Gue bangga banget sih sebenarnya ini. Tapi poinnya gini, jangan lu titik beratkan gue sombong, enggak. Titik beratkan kenapa anak gue bisa juara 1. Lu bakal surprise apa yang dia submit. Gue aja bisa muntah darah, gue nggak mungkin bisa mikir seperti itu gitu. Lu tahu nggak dia bikin apa? Dia propose di aerospace modeling, dia propose oblique wings. Lu tahu B.J. Habibie nggak? Tahu B.J. Habibie kan? Itu dia itu spesialisnya di sayap pesawat. Lu tahu aircraft yang take off, yang vertical take off? Itu Pak Habibie and team ya nggak mungkin sendirian ya. Itu Pak Habibie and team yang desain itu punya air take off vertical. Pak Habibie itu orang paling pintar di Indonesia kali dia tuh. Wah, gue legend banget orang tuh. Tapi anak gue bisa, dia nggak kenal Habibie itu siapa. Baru gue kasih tahu, lu mirip Pak Habibie, gue bilang gitu. Karena bidang dia sukanya bentuk pesawat, sayap. Dia bikin oblique wings. Bentuk oblique itu kayak telur gitu ya.
bisa meningkatkan efisiensi di supersonic aircraft. Lu gila nggak lu? Anak SMA mikirin begitu. Kan itu kan nggak sakit menurut gua kan anak-anak kayak gitu kan gila. Mau ngapain mikir gituan? Gua tuh nggak bisa. Gua bilang, ya gua nggak tahu siapa lebih tinggi IQ-nya ya. IQ anak gua apa anak gua nggak tahu ya. Tapi walaupun IQ gua, katakanlah IQ gua lebih tinggi dari anak gua misalkan, gue tuh nggak ada kesempatan untuk mikir seperti itu, guys. Di zaman gue mikir bapak gue berantem gara-gara uang. Gue mikirin kuliah gue gimana nih. Gue mikirin besok gue bakal ditodong nih di Priuk nih. Gue mau lewat mana? Di Tanjung Priuk itu, guys, lu kanan kiri ditodong. Lu jalan mesti rame-rame. Gue besok jalan sama siapa ya supaya nggak ditodong? Kalau gue mau lari kemana nih? Ngerti nggak lu? Challenge gue tuh totally different. Tapi kalau lu kayak sekarang gue ini cukup lah. Anak gue nggak mikir begituan. Akhirnya mikir apa? Mikir pesawat oblik yang bisa diefisienkan di pesawat supersonic aircraft. Lu gila nggak? Jadi dia intinya mau menghidupkan kembali Concorde. Ada nggak pesawat Concorde? Supersonic, maskapai supersonic zaman dulu yang kecepatannya melebihi suara. Tapi bangkrut gara-gara kemahalan. Salah satunya boros bensin. Nah, dengan adanya oblique wings ini, tapi oblique wings ini bekerjanya hanya di kecepatan supersonic atau lebih. Juara 1 dia. Tapi poinnya adalah gimana seorang anak bisa mikir ke situ. Yang satu yang gua nggak tahu kenapa bisa mikir ke situ, tapi satu yang gue pastikan, dia nggak pernah mikir bayar token listrik. Dia nggak pernah mikir besok bapak ibunya nggak makan. Dia nggak pernah mikir kita mau kemana. Anak-anak gue, ini sekali lagi jangan dijadikan sebagai ungkapan sombong, tapi jadikan suatu pelajaran. Kenapa bisa anak-anak orang barat gitu, seperti gue sekarang dinilai orang barat lah, karena kan gue tinggal di barat kan. Berpikirnya udah gini anak-anak gue, bukan dengan nada sombong, nadanya gini, Pap, kita mau kemana nih Pap? Tahun depan, kita mau ke Jepang, Korea, apa ke Inggris lagi? Dan itu bagi mereka itu biasa. Makanya orang kaya makin kaya, ngerti nggak? Jadi sekarang anak gue tuh standarnya keliling dunia itu it's our daily life, or in this case our yearly life. Mungkin someday mereka bikin jadi mungkin suatu hari nanti anak-anak gue udah kaya juga dibikin per 6 bulan. Mungkin cucu gue nanti per 3 bulan ke luar negeri. Sekarang ini keluarga gue mampunya cuma tiap tahun. Ngerti nggak sih lo poinnya? Poin itu anak gue bertanya, kita kemana nih Pap? Kita ke Cina yuk Pap. Kita ke sini yuk. Kayak seakan-akan tuh kita ngambil uangnya di got gitu loh. Kayak pokok aja nih uangnya nih bapaknya nih. Tapi dengan nada polos nanya seperti itu. Jadi sekarang anak gua polanya ya ke luar negeri itu biasa. It's our daily life. Nanti dia lulus kuliah, dia akan cari sesuatu yang pasti segitu juga, ngerti nggak? Mentalnya udah di situ dididiknya. Anak gua tuh ngeliat 100.000 tuh nggak bergeming. Ya gua nggak tahu kalau 1 miliar ya. Tapi jalan kaki tuh ngelihat tuh nggak ada namanya. Gua mah ngeliat 50.000 sih gua pungut karena mental gua udah rusak dari sananya gitu. Tapi dengan gua menjadi lebih punya duit agak berkurang nih brutal gue. Tapi itu poinnya. Jadi intinya lu kejar mimpi lu setinggi langit, men. Oke, lu susun tangga lu. Gimana caranya nyampai bintang lu gimana nih? Lu udah punya mimpi setinggi langit nih. Bintang di langit nih. Lu susun tangganya mau kemana nih? Lu S1, SMA yang bener, S1, lulus S1 berapa tahun, IPK berapa, lu mau S2 atau enggak, atau mau kerja dulu. Lu udah pikir nih, masuk kerja lu mau ngapain nih. Never say no to anything before trying. Lu jangan pernah bilang, militer. Bulan-bulan kemarin ya, 10 April kan maksimal kan. Begitu banyak bilang, percuma bang, ini titipan semua. Lu belum coba, lu dibilang percuma. Lu udah pasti gagal udah. Ngapain lu nanya-nanya gue, ngerti gak? Orang-orang kayak gitu udah gak mungkin punya masa depan. Kalau lu takut ada orang yang seperti itu, ya udah lu gak ada harapan, udah. Makanya gue bilang, lu kejar mimpi lu set tangga lu ke sana, jalur mau kemana. Kalaupun lu nanti jatuh, lu akan jatuh di antara bintang-bintang. Maksudnya apa? Lu kalau sudah tinggi banget settingnya, taruh tangga disusun,
Kalau punya tuh paling sekitar itu juga, sekitar bintang-bintang juga, men. Karena lu shotnya tuh tinggi banget. Selalu berusaha gitu, jangan pernah menyerah. Oke, lu pasti bisa. Lu miskin, gue juga anak miskin. Gue kuliah juga jungkir balik. Gue tuh di Bandung itu untuk membiayai hidup gue, emak gue ngasih pas-pasan. Gue tuh harus ngajar bahasa Inggris di kampung-kampung. Anak-anak kosan tuh ada orang-orang kampungnya, gue ngajar bahasa Inggris. Tiap weekend kalau lagi rame-rame, gue ngamen di Dago, Bandung. Ngamen sama kawan-kawan gue. Kemudian kalau misalkan ada duit lagi, gue numpang ke teman-teman gue yang rumahnya di Bandung, di kota Bandungnya. Kan gue Jatinangor, gitu, agak-agak di pinggir gitu lah, di pinggir Jogja lah kasarnya gitu, di pinggir Bandung. Gue ngirim teman-teman gue numpang tuh, Sabtu Minggu gitu kan, numpang kan lumayan dapat makan gratis. Itu yang gue lakuin, ngamen, ngajar, atau numpang rumah temen gue, atau ya paling gue sering sih macarin anak orang kaya ya. Nah itu salah satu trik tuh guys. Jadi kalau misalkan lu miskin, jangan pacaran. Lu aja nggak mampu beli makan, gue kan nggak mampu beli makan ya, makannya kurang-kurang gue gitu. Jadi gue nggak berani pacaran. Ya walaupun hubungan tanpa status banyak ya, itu kan nggak modal tuh kalau kalau hubungan tanpa status nggak modal. Jadi kalau bisa lu nggak usah pacaran. Kalau mau pacaran orang kaya, itu yang paling mantap tuh. Renaldi, bisa nggak kira-kira kamu pacaran orang kaya? Itu aman tuh hidup kamu nanti. Canda ya. Oke, jadi itulah sedikit pencerahan buat adik-adik. Semoga berguna, walaupun cuma sedikit. Minimal kalian udah ada bayangan apa ini, apa itu gitu kan. Nanti kan kamu bisa baca lebih lanjut gitu kan. Kemudian nanti akan nanti panitia minta rekamannya ya. Aku minta ya. Aku suka posting di YouTube-ku sendiri, Alfa Pongkoro. Nanti bantu cek-cek, subscribe kalau nggak keberatan. Yang pasti cek-cek lagu-lagu gue. Awas aja tuh. Tamamul, lu udah jadi duta gue di Austin ya. Awas aja lagu gue nggak tenar di Austin. Lagu barat juga ada Superman. Cek Superman tuh, Superman Supernova. Chang Chimen juga ada di situ. Cek ya. Awas lu mul ya. Nanti gue pasang CCTV di kamar lu. Kita kenalin koplo ke orang-orang sini. Yo, itu aku tuh. Oke guys, jadi buat panitia akhirnya selesai, sudah tugas. Nanti kalau teman-teman ada yang dari UI, siapa tadi ITS ya? Renaldi, ITS ya? Iya, Pak. Jangan lupa nih yang ini nih, apa namanya, mau apa kagak nih? Tuh yang ini nih, ini keren loh, cara masuknya nih, Iya, Pak. cepatnya ya. Jadi Siap. bisa kita bisa gas. Oke. Ya wes, gitu aja guys. Kira-kira ada pertanyaan kah? Silakan panitia, monggo kerso. Semoga ilmu yang disampaikan berguna. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak kepada Pak Alfa atas pemaparan materi yang sangat luar biasa. Meski kita telah berdiskusi selama 90 menit, rasanya waktu tersebut masih kurang ya untuk menyerap seluruh ilmu dan pengalaman berharga Bapak selama hampir 20 tahun di industri migas global. Jadi setiap detik yang Bapak bagikan memberikan perspektif baru yang sangat mendalam. Maka dari itu, agar kita dapat menggali lebih jauh wawasan dari Pak Alfa, mari kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi para peserta, silakan gunakan fitur raise hand untuk mengajukan pertanyaan ya. Silakan. Baik, untuk Mbak Syarifah Nadia dipersilahkan untuk bertanya. Oke, baik. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Syarifah Nadia dari mahasiswa Teknik Geologi UGM angkatan 2024. Izin bertanya, Pak. Tadi kan Bapak berkata jika sistem deteksi gamanya yang cepat dan efektif itu kan menggunakan LED atau logging while drilling ya, Pak. Nah, yang jadi pertanyaan itu adalah bagaimana kita tuh bisa memvalidasi suatu data atau akurasinya dalam mendeteksi batas formasi jika laju penetrasinya itu melebihi batas kemampuan sampling antar perbedaan batas formasi, Pak. Itu yang tadi saya bingungin, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Jadi kamu pertanyaannya sebenarnya kan itu LWD sama MWD. Jadi ini bukan bidang saya ya. Ini bukan bidang saya. Saya spesifiknya di lumpur. Cuma saya punya pengetahuan karena ngajarnya bidang itu juga sedikit. Cuma intinya dalam wireline logging ini nih, ini namanya wireline logging, oke? Ini dilakukannya after the fact dan jalannya slow, seperti yang kamu bilang tadi. Siapa yang nanya namanya?
Namanya siapa tadi? Nadia, Pak. Mana kok nggak ada di sini ya? Mana Eh, mukanya nih? Nadia. ini memang kamera saya agak bermasalah, Pak. Nggak, Jadi tapi nggak maksudnya kelihatan. biasanya kalau ngomong kan nongol di depan ya biasanya ya. Ini nggak Lihat muncul loh. Nabila apa? Bukan Nabila kan? Nadia, Pak. Nah ini dia nih. Nah ini baru muncul tadi, ini nggak muncul. Ya. Syarifah ini ya, Syarifah ya. Ya. Oh jadi, nah Syarifah, kamu anak biologi atau anak geofisika sih? Geologi, Pak. Oke, kamu canggih, kamu bisa tahu begini-beginian. Belajar dari mana kamu diajarin? Ada, Pak, di mata kuliah mekanika fluida. Tapi cuma se-eksplisit aja, nggak membahas secara mendalam kayak tadi Bapak jelaskan. Jadi saya bertanya-tanya aja. Keren. Jadi ini namanya logging, oke? Buat anak geologi atau geofisis ini penting banget. Jadi ada namanya analisa logging. Ini alat-alatnya macam-macam nih, ada resistivity value, ada neutron porosity, ada neutron density, ada sonic log, ada NMR, ada gamma ray dan kawan-kawan. Nah, ini namanya wireline logging. Ini dilakukannya setelah lubangnya selesai. Oke, lubang selesai, dicabut pipa bornya, masukin di barang. Pakai kabel, namanya wire kan, wireline, kabel kan. Nah, kepalanya dikasih alat-alat ini nih. Dibaca. Biasanya ditariknya tuh cabut ke atas pakai speed net. Nah, kalau logging while drilling itu alatnya sama, tapi cara kerjanya berbeda. Dia sudah didesain sedemikian rupa, diinstal dalam, bentar ya. Saya cari gambarnya biar kamu. Saya nggak ada yang nanya begini, soalnya jadi nggak pernah siapin nih. Jadi kalau pipa BHC, MWD, BHC, aduh, bentar ya. Biar kamu lihat nih. MWD, oh gini deh, LWD, BHC. Namanya BHC ya guys, pipa-pipa dalam tanah itu yang kita buat pakai bor itu namanya BHC atau bottom hole assembly. Nah, kayak ini nih, contoh-contoh gambarnya pipa-pipanya nih. Nah kayak gini nih, nih, kelihatan nggak? Iya, Pak, lihat, Pak. Nah, ini alat ini sudah diinstal sedemikian rupa sehingga bisa dilakukan secara dalam pada saat ngebor. Jadi makanya harganya lebih mahal, Syarifah. Nah, jadi gini nih, ini lucu nih. Alat ini canggih dong, karena kemampuan sama, tapi bisa bekerja dalam kondisi ekstrim. Kalau wireline kan bisa pelan-pelan tuh cabutnya tuh, ngek, kayak kamu tadi nanya kan, wah gimana tuh Pak validasinya? Ya memang nggak bisa kalau pakai alat itu, maka dibuatlah namanya LWD logging while drilling, sehingga bisa speed bacanya lebih cepat, jauh lebih cepat. Kayak itu kan, kalau misalkan kayak radar aja lah, radarnya lebih cepat lah. Cuman jeleknya, nah, ini juga, nah ini pakai logika juga. Nah ini keren pertanyaan sebenarnya ini. Karena dia pakai alat dengan kemampuan sama, Romi jangan ketawa-ketawa kamu Romi, dengerin, ini penting nih. Ini alatnya sama, kemampuannya sama, oke kemampuannya sama, bisa nangkap ular gitu ya. Yang satu pelan-pelan tangannya nih. Kebayang nggak sih tangan yang satu cepat nangkap ularnya. Tapi sama fungsinya nangkap ular kan. Nah, yang kalau nangkap pelan-pelan ini, kemampuan tangannya memang biasa-biasa aja, tapi hasil lebih maksimal. Karena apa? Kalau dia pelan-pelan tuh biasanya tuh orang wireline itu gambarnya lebih detail. Zona apa namanya yang terkontaminasi itu nggak sebanyak LWD. Makanya kalau sumur eksplorasi biasanya lebih prefer ke wireline. Cuma repotnya kalau di kamu tahu nggak harga rig tadi yang rig ini nih dari mana tuh ya? Udah kebayang ya ini alatnya nih ya? Ini namanya LWD nih, dipasang di dalam pipa, ini mata bornya nih. Nah aku balikin ke sini nih, aku kasih logika aja sebenarnya sih. Nah ini nih, ini barang, ini sih murah, ini bukan deep water ya, ini offshore biasa. Kalau pengeboran laut dalam, satu harinya Nadia, 1,5 juta dolar. Itu jual ginjal gua satu aja masih kurang, nombok tuh masuk bungkus Samsu. Masih kurang tuh. Berapa ginjal mesti dijual mau pulang. Kalau lu wireline, berarti kan lu cabut dulu ya kan? Pipa cabut dong, ya enggak? Pipa cabut. Untuk cabut pipa itu bisa berhari-hari. 2 hari berarti bolak-balik. Kalau dalam banget dan ekstrim banget. Bayang nggak? Jadi akhirnya orang-orang lebih prefer
Instagram gua apa namanya ini mulu mati mulu. Apa deh? Iya, jadi mahal. Akhirnya daripada gue pakai wireline logging, yang mendingan LWD, walaupun hasilnya memang banyak error dikit. Kan sebagai yang gue bilang, itu errornya. Cuman kalau dia option yang kalau dia mau data yang mewah kayak MR, itu bisa wireline. Tapi dia ada di LWD juga. Kalau super akurasi, nggak apa-apa dia berkorban berapa juta dolar, yang penting dapat bersih dengan wireline logging. Tapi ya, teknologi canggih kan, lebih cepat bacanya kan. Nah, tapi at the same time, kamu ngebor di mana nih? Kalau ngebor di laut, harga mahalnya kan jadi nggak masalah, karena kalau lu cabut pipa, harga itu mahal nih, nunggu standby lu, dibandingkan wireline biasa. Jadi tergantung mana yang lu butuhin, ya nggak? Kalau di darat, karena harga rignya murah, ya udah, biarin aja. Pakai aja yang logging yang murah, toh lebih bagus gambarnya lagi. Jadi tergantung apa prioritas lu nih. Cuma ada titik di mana kalau gue butuhnya cepet ya gue pakainya LWD walaupun mahal. Ada kondisi mana gue punya nyantai dan murah, rig gue juga murah, ongkos tunggu taksi gue murah nih. Ya udah gue pakai murah aja kalau gitu. Tergantung. Tapi hasilnya kurang lebih sama walaupun secara detail pixelnya kasarnya bagusan yang wireline biasa karena kan pelan. Wajar dong. Yang satu juga, tapi karena sekarang udah teknologi udah canggih banget ya. Jadi koreksi file itu udah paten. Kecuali logging yang mahal-mahal seperti NMR. NMR itu salah satu logging paling mahal. Dia lengkap tuh. Neutron, apa sih namanya lupa. Apa ya? NMR katanya lupa. Tiba-tiba gue blank. Iya, neutron magnetic resonance ya? Yep. Ada neutronnya sih? Ya, neutron. Iya kan? Nah, itu bisa dapetin porositas, permeabilitas, jenis fluida, anjir hampir semuanya, jenis mineral, gokil tuh, itu paling mahal. Dan biasanya itu wireline. Ya gitu, kurang lebih seperti itulah. Nuklir, Mas. Sorry. Nuklir, Ya. neutron, nuklir. Ya. Betul. Baik, terima kasih banyak Bapak. Baik, untuk selanjutnya yang bertanya ada Mas Ali bersama. Oke, terima kasih Pak Alfa. Emi bukan nih? Enggak, Pak. Pak, perkenalkan dulu, saya Romi Anda dari ini Gas. Kebetulan saat ini mahasiswa di Proyek Analisis Laboratorium Gas. Ini mau bertanya di ini Pak, di drilling fluidnya beberapa kampung, kemungkinan kita ketemu batuan berpori, terus itu juga semakin dalam juga suhunya mungkin tidak bisa kita kontrol. Itu kalau kita udah mensirkulasikan lumpur Pak, apakah setiap di kedalaman itu komposisi yang harus kita analisa, yang harus kita buat juga berbeda-beda Pak ya? Atau jadi kalau tiap ngebor itu apapun batuannya, apapun suhunya, tiap nih, kemarin nggak? Jadi tiap section itu punya target masing-masing. Ini kan propertiesnya. Jadi ada targetnya nih. Contohnya gini nih. Nah ini kan di sini nih. Saya balik ke sini ya. Kalau kamu ngebor di sini, targetnya ini. Kalau ngebor di sini, targetnya ini. Ngebor di sini, targetnya ini. Pokoknya apapun target yang disiapkan oleh kantor, kita follow berdasarkan dari keterangan dari klien sendiri. Pokoknya Alfa, saya itu punya area di section ini, suhunya 300 derajat Fahrenheit misalkan. Misalkan ya. Kemudian tekanannya kurang lebih 5.000 PSI misalkan. Ya saya hitung aja. Berarti